Apa? Melihat Lei Ke juga mengeluarkan seorang prajurit roh, Lian Yunhai, dan wajah Qin Wei tiba-tiba menjadi sedikit jelek, tetapi kemudian mereka kembali normal, dan mereka telah mencapai titik ini. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak, dan mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Keduanya adalah orang-orang yang pernah mengalami angin kencang dan ombak, dan memiliki kemampuan untuk menahan perubahan mendadak seperti itu. Bahkan jika kamu mengeluarkan persenjataan surgawi hari ini, hanya ada satu jalan buntu. Pedang roh giok di tangan Lian Yunhai bersenandung, dan kemudian tubuhnya melintas dan Qin Wei mengapit dan menyerang Lei Ke lagi. Penyakit jiwa. Dengan wajah muram, Lei Ke mengeluarkan raungan rendah, dan parang di tangannya diayunkan seperti harimau. Dalam sekejap mata, beberapa bayangan pedang yang terlihat dengan mata telanjang muncul. Udara seolah terkoyak. Pisau guntur seribu bilah. Tepat sebelum tombak roh api dan pedang roh giok hendak menyambutnya, mata Rek berkilat, dan energi kaisar sumber besar di tubuhnya terus-menerus dituangkan ke dalam parang roh yang patah di tangannya, dan kemudian dia melambaikannya dengan keras. Beberapa bayangan pedang yang membawa Lei Mang perak meledak. Bayangan pedang itu langsung muncul di jalan, dan Lei Mang yang berkilauan terus melompat di atasnya. Pada jarak yang begitu dekat, Lian Yunhai dan Qin Wei merasa kental. Qian Lai, kapten penjaga kota yang jauh, merasakan sensasi akupuntur di kulitnya, dan tidak bisa menahan kerutan. Kekuatan pembangkit tenaga kaisar spirit dinaikkan oleh tingkat baru di hatinya. Tiba-tiba, dia membalikkan tubuhnya, kepala dan hanya melihat tidak jauh. Xiao Yan, yang berdiri di sana, yang terakhir menatap tajam ke pertempuran di lapangan, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah dia tidak bisa melihat yang terakhir sama sekali. Orang ini, Qian Lai hanya bisa tersenyum tanpa daya. Kemudian dia melihat dengan gugup pada pertempuran sengit dan tidak biasa di lapangan. Hati-hati, Lian Yunhai merasakan sedikit kegelisahan pada saat bayangan pedang terbanting, dan segera berteriak pada Qin Wei, dan pada saat yang sama, tubuhnya berubah tajam, pedang roh giok di tangannya bergetar, dan itu dilindungi di depan dia, memancarkan aura cerah dan bersih, yang sepenuhnya membungkus pendahulu Lian Yunhai. Tombak api di tangan Qin Wei panjangnya hampir 2 meter. Jelas tidak mungkin berdiri tegak untuk memblokir bayang-bayang pedang ke segala arah. Saat dia mendengar pengingat Lian Yunhai, Qin Wei menyingkirkan tombak api. Kaisar asal Qi melonjak keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap mata, lapisan dinding Qi merah menyala terbentuk. Hampir segera setelah dinding udara terbentuk, beberapa bilah guntur meraung dan membombardir dinding udara di depan Qin Wei terus-menerus. Busur guntur perak pada bilah guntur seperti bilah tajam, berputar cepat dan terkikis di dinding udara. Qin Wei merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, dan wajahnya membeku, tetapi sebagai kepala resimen tentara bayaran dengan darah ditambahkan ke ujung pisau, dia juga orang yang pernah mengalami darah dan api. Sama sekali, ketika 10 jari bergerak bersama, Kaisar Yuan Qi yang agung dengan liar mengalir ke dinding Qi di depannya. Dengan suntikan Kaisar Yuan Qi, warna merah di dinding Qi menjadi lebih intens. Awalnya karena busur petir erosi dan beberapa retakan yang terlihat telah menghilang pada saat ini. Meskipun pertahanan pedang roh giok Lian Yunhai sedikit lebih rendah dari keterampilan pertahanan khusus Qin Wei, tetapi dengan kekuatannya yang kuat, meskipun cahaya pedang pertahanan diri goyah karena erosi busur petir, tetapi untuk sementara, Lian Yunhai tidak bisa menahannya. Begitu keterampilan Kaisar Lingbing dilepaskan, Lei Ke sedikit mengernyit ketika melihat kinerja mereka berdua, dan kemudian dia bergegas menuju Qin Wei yang berdedikasi untuk bertahan. Dibandingkan dengan Lian Yunhai, kekuatan Qin Wei lebih lemah, dan itu relatif mudah untuk ditembus bangun, karena keduanya memiliki prajurit roh dan mereka benar-benar berjuang untuk hidup mereka. Mereka akan merasa merepotkan bahkan jika mereka bergabung. Kapten Qin, tersinggung. 5 jari tangan kiri Lei Ke ditekuk menjadi cakar, dan cahaya guntur melonjak di atasnya. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, dia meraih leher Qin Wei dengan keras. Melihat Qin Wei yang dekat, mulut Lei Ke tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi jahat, senyum. Qin Wei, yang sarafnya sangat terkonsentrasi, segera menyadari upaya Lei Ke. Dia mengeluarkan raungan rendah, kilatan tekad melintas di wajahnya, dan dinding udara di depannya tiba-tiba menghilang. Ketika telapak tangan terbentuk, Kaisar Yuan Qi dengan cepat melilitnya. Pada saat itu, lampu merah di kedua telapak tangan terus bersirkulasi. Gigi baja Qin Wei terkatup erat, menahan rasa sakit dari tubuhnya. Singa-singa batu hancur sebagai tanggapan.
Ledakan. Ketika mereka bertemu telapak tangan Rek dengan ganas, tenggorokan Qin Wei terasa manis, dan dia dengan paksa menelan darah yang hendak menyembur, dan tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Rick tidak menderita terlalu banyak kerusakan. Ketika pergelangan tangannya sedikit bergetar, kekuatan benturan di atasnya dihilangkan, dan celah di antara keduanya terlihat jelas. Setelah memulihkan suasana yang agak kacau, Rick melirik parang roh patah yang terkepal erat di tangannya tanpa meninggalkan jejak. Sudah ada retakan yang mencolok di permukaan bilahnya. Parang pemecah semangat ini adalah hadiah yang dia dapatkan ketika dia berada di klan Guntur Linsing. Tentu saja, karena kekuatannya yang jarang dan biasa-biasa saja, prajurit roh yang dia dapatkan hanyalah seorang prajurit roh berbentuk pedang yang patah dalam keluarga. Kaisar disegel di atasnya. Keterampilannya hanyalah seni kekaisaran tingkat rendah. Sejak dia datang ke kota Loyan, parang pemecah semangat ini tidak pernah digunakan. Seiring berlalunya waktu, energi spiritual yang melimpah di atasnya berangsur-angsur menghilang. Saya mengambil risiko barusan, menggunakan keterampilan Kaisar Prajurit Roh, celah sebenarnya terbuka pada pedang pemecah roh. Sepertinya kamu hanya bisa menggunakan keterampilan Kaisar Prajurit Roh paling banyak 3 kali. Tidak peduli apa, ketika kamu mendapatkan 3.000 api Kaisar Guntur dari anak itu, hadiah di klan akan cukup untuk menebus kerugian. Petik 2. Tepat ketika Lei Ke ingin mendapat masalah, Lian Yunhai, yang telah membela pedang 1000 pisau guntur, bergegas maju untuk pertama kalinya. Pedang roh giok di tangannya menyilaukan dan menyilaukan. Memanggil, pedang roh giok menebas ke arah Rek dengan keras. Qin Wei, yang napasnya lega, juga menahan rasa sakit yang parah. Dia merobek bajunya yang compang camping, memperlihatkan tubuhnya yang kuat. Muncul di tangannya, dan Lian Yunhai mendekati Lei Ke satu demi satu, lainnya. Pengadilan kematian. Lei Ke tertawa dengan marah, dan kaisar asal Qi yang agung di tubuhnya mengalir keluar dari tubuhnya, langsung membentuk perisai seperti guntur dan kilat. Di atas perisai, ular guntur berkeliaran, dan suara gemuruh guntur dan kilat terus menyebar ke seluruh dunia, telinga semua orang di sekitarnya. Pada saat jaring pelindung petir terbentuk, Lei Ke mengabaikan Qin Wei, dan cahaya dingin terbang dari parang roh yang patah di tangannya, menghadap Lian Yunhai, yang tidak jauh dari situ, dan bertemu dengan jade spirit yang bersiul dengan berat, pukulan, pedang. Berdengung, suara logam yang memekakkan telinga tiba-tiba datang, menyebabkan beberapa orang lemah gemetar di seluruh dada sesak, dan terlebih lagi, mereka bergegas pergi dari sini dengan kaki gemetar. Tombak roh api dan pedang roh giok tiba pada saat yang sama, dan ketika serangan mengancam menyentuh jaring pelindung petir di sekitar Rek, itu sekeras lembu lumpur ke laut. Dampak serangan yang kuat, tidak peduli seberapa keras Qin Wei mencoba, dia tidak bisa bergerak maju. Ketika pedang roh giok dan pedang roh patah dibombardir bersama, Lian Yunhai dan Lei Ke seimbang. Satu sisi memiliki prajurit spiritual yang mapan, dan yang lainnya memiliki energi kaisar asal yang berlimpah. Dalam sekejap, tidak ada yang bisa melakukannya apa saja. Setelah kejutan awal berakhir, Qin Wei secara alami tidak akan melepaskan kesempatan sempurna ini. Saat ini, sumber Kaisar Qi di tubuhnya disuntikkan ke dalam senjata roh api di tangannya, yang sekali lagi merangsang prajurit roh, keterampilan Kaisar. Gigitan roh api. Dalam sekejap, cahaya spiritual pada senjata api roh menjadi makmur, dan auranya berubah menjadi ular api yang menyemburkan apinya, dan bergegas menuju jaring pelindung Rek. Jaring petir pelindung hanya bertahan sesaat sebelum dipatahkan oleh ular api, dan meraung dengan ganas ke punggung Lei. Saat dia menyadari pelepasan Qin Wei dari keterampilan Kaisar Persenjataan Roh, Lei Ke diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik. Lengan kanan yang memegang pisau itu terjerat oleh Lian Yunhai. Lengan Raja Guntur dengan ganas menghadapi ular api yang mengaum. Tapi kecepatan Lei Ke masih setengah detak lebih lambat di bawah kendali akurat Qin Wei. Ular api dengan gesit melintas melewati lengan Lei Ke dan menabrak punggung Lei Ke. Sehat, seluruh tubuh Lei Ke menggigil, menahan rasa sakit yang menusuk dari punggungnya. Lengan Lei Wang berbalik dan dibombardir dengan senjata roh api. Mata Lei Ke merah, dan dia mendorong kembali lengan kiri Qin Wei dan membantingnya ke arah Lian Yunhai. Tentu saja, Lian Yunhai tidak akan melawannya secara langsung. Saat cahaya pedang ditarik, tubuh Lian Yunhai berada pada saat sebelum lengan Lei Wang terbanting. Dengan cepat menghindari pukulan itu. Kapten Qin, kamu baik-baik saja. Lian Yunhai melirik Qin Wei, melihat wajah Qin Wei pucat dan khawatir. Panggilan, melirik tangan yang penuh darah, Qin Wei menghela nafas kecil dan berkata, cedera kecil,
Tidak apa-apa. Bahkan Yun Hai tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar kata-kata itu, menenangkan aura yang melonjak dalam dirinya, tubuh, dan mereka berdua lagi. Alihkan perhatian Anda ke Rick. Pada saat ini, Rick juga melompat keluar dari lingkaran pertempuran dan menatap keduanya dengan ekspresi muram. Rasa sakit dari punggungnya membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, yang membuat pikirannya jauh lebih tenang. Sial, kedua orang ini sama-sama memiliki prajurit roh, dan mereka sangat diam-diam ketika mereka bergandengan tangan. Diperkirakan akan sulit untuk melukai salah satu dari mereka secara serius. Matanya terus menatap mereka berdua, dan Rick berpikir cepat dalam hatinya. Tapi tidak mungkin bagi mereka untuk membunuhku. Waktunya hampir habis. Saya pikir Lighter telah meninggalkan kota. Kota Bintang Barat hanya berjarak 3 hari dari kota Loyan. Tampaknya mereka dapat melarikan diri. Pikiran itu melintas dengan cepat, dan sudut mulut Lake mau tidak mau mengungkapkan seringai yang tidak diperhatikan siapapun, dan kemudian matanya mulai menyapu kerumunan di sekitarnya, mencoba menemukan cara untuk melarikan diri dengan cepat. Dalam hatinya, penjaga kota-kota Loyan tidak cukup untuk menonton, bahkan jika 50 orang pergi bersama, dia tidak takut, belum lagi 50 orang masih ditempatkan secara terpisah. Lake sangat percaya diri. Dalam hal kecepatan, bahkan Yun Hai dan Qin Wei jelas tidak sebagus dia. Karena pengaruh atmosfer pertempuran sebelumnya, banyak orang di sekitar berada jauh, sehingga celah yang tersisa bahkan lebih besar, yang juga membuat Rek lebih bersemangat, seolah-olah hadiah setinggi langit itu telah datang sebelum dia. Saat matanya menyapu, ekspresi Rick tiba-tiba berubah, dan dia berhenti di tempat di mana seorang pemuda berbaju hitam berdiri di depan orang banyak, matanya penuh kontemplasi, seolah-olah dia sedang mengenang pertempuran barusan. Petik 2 titik titik titik. Xiao Yan. Cahaya melintas di mata Lei Ke, lalu dia melirik Lian Yunhai dan Qin Wei yang gugup, tiba-tiba terkekeh. Lalu tubuhnya tiba-tiba menyapu ke arah Xiao Yan. Lei Mang mengamuk di tangannya, menghadap ke arah Xiao Yan. Tertangkap. Sejak kesempatan ada di depan kita, bukankah lebih sempurna untuk menangkap pemuda ini dan membawanya ke kota Linsing secara langsung? Si kecil, ayo pergi dengan lelaki tua itu. Tidak baik. Hati-hati teman kecil. Pada saat yang sama saat mereka meraung, mereka berdua bergerak dan menyapu ke arah Rek. Prajurit roh di tangan mereka juga bersinar terang, mengumpulkan energi untuk melepaskan keterampilan kekaisaran dari prajurit roh. Keduanya sudah jauh dari Lei Ke, dan mereka benar-benar ditekan oleh Lei Ke dalam hal kecepatan. Meskipun mereka meraung, mereka hanya bisa melihat Lei Ke semakin dekat dan dekat dengan Xiao Yan. Qin Fei dan Lian Yunya, yang tidak jauh, pandangan mereka terhalang oleh orang banyak. Ketika Lian Yunhai dan Qin Wei meraung, mereka menyadari bahwa Lei Ke sedang bergegas menuju Xiao Yan, yang tidak curiga. Wajah keduanya seketika berubah, pucat dan berkeringat, mengalir lurus ke bawah. Xiao Yan, yang dengan hati-hati memahami cara mereka bertiga bertarung barusan, mau tidak mau melonggarkan kewaspadaannya terhadap dunia luar. Ketika Qin Wei mengaum, dia kembali ke akal sehatnya. Pertama kali dia kembali untuk indranya. Dia melihat seorang pria yang hanya beberapa meter darinya Lei Ke, cahaya guntur di tangan yang terakhir tiba-tiba muncul. Begitu dekat, Xiao Yan bahkan bisa mendengar sedikit senandung guntur. Wow, sebelum dia bisa memikirkannya, itu hampir secara naluriah, energi kaisar sumber di tubuh Xiao Yan melonjak dalam sekejap. 3.000 kaisar Lei Yan telah berkumpul di telapak tangannya, dan keterampilan api kaisar Chaos Emperor Yan, Rod of Api, juga diaktifkan secara instan. Sesaat sebelum 5 cakar Lei Ke menyentuh pakaian Xiao Yan, tangan Xiao Yan terangkat seperti kilat, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat tajam. Dalam sekejap, kekuatan Xiao Yan juga mencapai puncaknya. Ledakan, petir perak dan api emas tiba-tiba dibombardir bersama, dan busur petir terbang dalam sekejap, dan api merah memercik kemana-mana. Ketika Lei Ke menemukan bahwa pukulan kuatnya diblokir secara paksa oleh seorang kaisar Erdau, dia terkejut. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa atribut guntur asli Qi di tangannya menyentuh api emas Xiao Yan. Pada saat itu, ada perasaan kelemahannya, dan rasanya sambaran petir yang ganas sedang diserap olehnya. 3.000 api kaisar guntur, ini sangat aneh. Tidak kekuatan anak ini. Le pulih dari keterkejutan awal, dan merasa bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini dikejutkan lagi. Dia sebenarnya adalah seorang kaisar 6 jalur. Dalam menghadapi lawan terkuat dalam pertarungan head-to-head sejauh ini, Xiao Yan tidak berani gegabah sama sekali.
kecuali bahwa penguasa Chang'an sudah terlambat untuk mengambil, dapat dikatakan bahwa dia memiliki semua miliknya. Strike Chaos Great Emperor yang terus-menerus berkeliaran di meridian lengan di tubuh, mengimbangi energi gelap yang dibawa oleh serangan Rek. Skill api Kaisar Chaos Great Emperor Yan, Wildfire Rod juga ditampilkan sepenuhnya menolak Rek menyinggung. Bagaimanapun, Lei Ke telah berdiri di puncak roh Kaisar selama beberapa tahun. Meskipun dia sangat bingung dengan kekuatan melonjak Xiao Yan, dia tidak ragu sama sekali. Melihat bahwa serangannya diblokir, hatinya berubah sesuka hati, dengan sejumlah besar Kaisar Ki asli di tubuhnya. Itu melonjak keluar, dan dalam sekejap, busur guntur yang terlihat terbentuk di kedua lengannya. Lei Raja Lengan. Dengan raungan rendah, pembuluh darah biru di lengan Rek meledak dengan keras, mengirimkan busur petir perak yang menyilaukan, dan kemudian membanting dengan keras ke Xiao Yan. Tidak baik, melihat bahwa Lei Ke bahkan mengabaikan pukulan marah dari Lian Yunhai dan Qin Wei yang datang di belakangnya, dan menggunakan seni kekaisaran tingkat tinggi dari lengan Lei Wang pada dirinya sendiri. Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa seluruh tubuhnya sepertinya terkunci oleh momentum. Lengan Lei Wang, puncak semangat kaisar, auranya membuat gerakannya sedikit kaku. Trik perkasa, melihat lengan yang mengaum, Xiao Yan tetap tenang sepanjang waktu. Saat Lei Ke menggunakan lengan Lei Wang, naluri bertarung Xiao Yan yang luar biasa segera merasakan krisis dan 3000 Lei Dian segera berubah menjadi api. Dinding didirikan di depannya, dan angin bertiup di bawah kakinya, dan 9 putaran angin berenang diaktifkan dalam sekejap. Ledakan, lengan Lei Ke melewati tubuh Xiao Yan, dan tubuh yang terakhir bergetar dan menghilang. Lei Ke, yang tidak punya waktu untuk pulih, membanting keras ke tanah di mana Xiao Yan baru saja mulai berdiri. Pukulan keras Rek menghancurkannya dari gua batu beberapa kali, berukuran meter. Xiao Yan, yang menggunakan Zhou Xuan Feng untuk berenang untuk menghindari serangan Rek, melihat gua di tanah dan menghela nafas lega. Meskipun penekanan momentum puncak Rek tidak berhasil untuknya, itu sendiri kekuatan Xiao Yan yang tangguh, serta kekuatan dahsyat yang dikombinasikan dengan seni kekaisaran tingkat tinggi, juga membuat Xiao Yan takut untuk sementara waktu. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tingkat kaisar roh memang tidak sebanding dengan seorang kaisar kecil seperti Lei Ter. Pertarungan singkat dengan Lei Ke juga memberi Xiao Yan pemahaman umum tentang kekuatan roh kaisar. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menghadapinya secara langsung. Pembangkit tenaga kaisar spirit, bahkan jika dia memiliki semua kartunya, dia hanya bisa melarikan diri. Tentu saja, jika Anda memiliki cukup waktu untuk menggabungkan teratai api kemarahan Buddha itu lain cerita. Bagaimanapun, trik pamungkas menggunakan kaisar yang jauh lebih kuat daripada seni rahasia kaisar biasa. Sebelum serangan itu berhasil, wajah Lei Ke tiba-tiba menjadi sedikit biru, dan serangan Lian Yunhai dan Qin Wei sudah dekat, dan tidak mungkin untuk berbalik untuk bertahan. Lei Ke mengutuk dalam hatinya. Dan kemudian dia hanya bisa tanpa daya ada kemungkinan bahwa sumber energi kaisar akan berkumpul di belakangnya, membentuk garis perlindungan dengan tergesa-gesa. Boom, boom. Tombak roh api dan keterampilan prajurit roh pedang roh giok membawa kekuatan Wan Jun, dan membombardir punggung Le dengan keras. Perlindungan yang terbentuk dengan tergesa-gesa seperti selembar kertas dan itu rusak dalam sekejap, dan kemudian semua orang terkejut. Di matanya yang penuh penyesalan, dia tanpa ampun membombardir punggung Lei yang sudah terluka. Engah, Rek dipukul begitu keras sehingga dia akhirnya memuntahkan seteguk darah, dan kemudian tubuhnya jatuh ke depan tak terkendali seperti layang-layang dengan tali yang putus. Sebelum Lian Yunhai dan Qin Wei bisa menghela nafas, mereka melihat tubuh Lei Ke gemetar, dan kemudian dengan paksa mendapatkan kembali keseimbangannya. Tetapi pukulan ini juga menyebabkan Lei Ke dan Xiao Yan, yang baru saja berhenti, semakin dekat. Bajingan, Rek meraung di dalam hatinya. Karena rasa sakit, janggut abu-abunya bergetar, dan di matanya yang mendung, nyala api kemarahan semakin kuat. Sejak dia meninggalkan klan Guntur dan datang ke kota kecil yang terpencil ini, dengan kekuatan puncak kaisar roh, bagaimana dia bisa menderita seperti ini? Melihat Xiao Yan, yang hampir berada di depan matanya, Lei Ke terbakar amarah, dan api amarah hampir mengubur alasannya. Kamu bajingan, mati untuk orang tua ini. Dengan raungan, dengan bantuan kekuatan cadangannya, tangan Lei Ke ditutupi dengan guntur, dan busur perak guntur menembus mata semua orang, memukul dada Xiao Yan dengan keras dengan momentum guntur. Ini sudah berakhir. Ketika Lian Yunhai dan Qin Wei melihat pemandangan ini, pikiran itu langsung terlintas di benak mereka.
Keduanya terlalu berjauhan, bahkan jika mereka ingin menyelamatkannya, sudah terlambat. Pria kecil ini, meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa, masih belum cukup stabil. Pikiran Qin Wei melontarkan pemikiran ini dalam sekejap mata. Melihat Lei Ke, yang ada di depannya, jelas sudah terlambat untuk membuat langkah lain. Hati Xiao Yan kejam, dan jiwa kaisar sejati yang telah diasah oleh formula kekuatan untuk waktu yang lama bergerak menuju ancaman. Lei Ke, Rek, yang tertangkap basah, tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yan, yang tidak memiliki perlawanan di matanya, akan membuat serangan jiwa. Ekspresinya membeku, kepalanya berdengung, seolah-olah disambar petir, seluruh tubuhnya bergetar, dan tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan, berhenti. Di bawah tatapan heran semua orang, tangan kanan Xiao Yan terangkat tinggi dan tiba-tiba mengayun ke bawah. Penggaris merah emas tiba-tiba muncul di tengah. Tepat sebelum penggaris mengenai tubuh Rek, nyala api merah tiba-tiba muncul di permukaan penggaris. Orang-orang di sekitar mereka menamparnya dengan keras karena tidak percaya. Retakan, suara patah tulang sepertinya patah di hati semua orang. Rek dipukul begitu keras, darah menyembur dengan liar, dan tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam, dan darah terus mengalir di sepanjang jalan. Qin Wei, yang pertama pulih dari keterkejutannya, mengguncang tombak api di tangannya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk Lei Ke, yang terbang ke arahnya. Saat berikutnya, tombak api menembus guntur di depan kesdada, kepala pistol berlumuran darah menusuk keluar dari dadanya, dan Reke mati bahkan sebelum dia menjerit. Mendesis. Setelah waktu yang lama, ada suara semua orang di sekitarnya menarik napas. Prosesnya barusan membosankan, tapi hampir sesaat. Itu berhenti, dan Xiao Yan menggunakan penggaris aneh untuk menembaknya terbang tanpa ragu-ragu. Selanjutnya instan, Rex sudah tergantung di tombak api Qin Wei, dan dia tidak bisa mati lagi. Xiao Yan yang santai segera merasakan kelemahan di tubuhnya. Hanya dia yang tahu betapa berbahayanya apa yang baru saja terjadi. Jika reaksinya sedikit lebih lambat pada saat itu, mungkin dia terbaring di tanah sekarang. Kali ini aku bisa membunuh Rex sepenuhnya karena keberuntungan. Meskipun jiwaku hanya berada di tahap tengah dari alam kaisar sejati, setelah periode pelatihan yang begitu lama, ketangguhan dan kekuatannya yang luar biasa jauh lebih unggul daripada jiwa rata-rata para dewa. Tahap akhir dari alam kaisar sejati. Adapun kaisar biasa, jika mereka bukan alkemis, pertama kali mereka memperkuat jiwa mereka adalah ketika Kaisar Ling dipromosikan menjadi kaisar. Dengan kekuatan puncak Kaisar Lei Keling, kekuatan jiwa diperkirakan mencapai berada di tahap awal dari ranah kaisar yang sebenarnya. Ini juga Xiao Yan, alasan untuk sukses. Setelah pulih dari keterkejutannya, Lian Yunhai masih tidak percaya, melihat mayat Rek terlempar ke tanah. Pikirannya masih sedikit pusing, dan butuh waktu lama sebelum dia menghela nafas. Teman kecil Xiao Yan, kamu benar-benar sangat ramah. Lian Yunhai saat ini yakin bahwa pemuda ini adalah putra dari keluarga besar tertentu yang datang ke hutan untuk berlatih. Jika tidak, dia tidak akan pernah percaya bahwa seorang kaisar kecil secara tidak langsung dapat membunuh seorang kaisar puncak. Orang kuat itu, bahkan dia, tidak akan berani habis-habisan dengan Rek head to head. Qin Wei di samping menyingkirkan tombak api dan melirik penguasa Changyan di tangan Xiao Yan. Dia juga kagum, jika dia membacanya dengan benar, api muncul di penggaris saat dia memukul Leke. Itu bukan inkorporeal api terdiri dari Kaisar Ki asli, tetapi nyala api nyata. Kemampuan ini, dalam pengetahuannya, prajurit roh biasa tampaknya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Qin Fei, penjahat macam apa yang kamu bawa kembali? Saya tidak tahu apakah harus bahagia atau tidak berdaya. Pada awalnya, saya berpikir bahwa pemuda ini hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi sekarang tampaknya tidak mungkin untuk melakukannya. Simpan dengan akal sehat. Pada saat ini, bahkan Yunya dan Qin Fei juga berlari. Adegan tadi juga merebut hati mereka berdua. Ketika mereka melihat Xiao Yan menjatuhkan Lei Ke ke langit, mereka berdua hampir bodoh. Butuh lama waktu untuk bereaksi, dan mereka bergegas lari ke depan. Melihat kelemahan Xiao Yan, Lian Yunhai segera melambaikan tangannya. Qian Lai, seolah-olah telah dipukuli dengan darah, memerintahkan penjaga kota untuk mengevakuasi penduduk dan membersihkan Lei Mansion dengan semangat tinggi. Kemarilah, lepaskan cincin Na dari tangan Lei Kep. Orang tua ini diperkirakan telah menyapu bersih properti keluarga Lei. Selain itu, untuk membersihkan keluarga Lei secara menyeluruh, Lei berutang 1 juta kristal kaisar kepada Xiao Yan. Sudah waktunya untuk menguangkan dengan volume seni kekaisaran tingkat menengah.
Setelah berbicara, Lian Yunhai melambaikan tangannya, dan sudah ada penjaga kota yang mengemudikan kereta, dan Qin Fei membantu Xiao Yan yang lemah ke dalam kereta. Kemudian, di bawah pengawasan penonton yang tak terhitung jumlahnya, kereta bergegas menuju rumah penguasa kota. Rumah Tuan Kota. Di ruang tamu yang mewah, kayu cendana terbakar dengan tenang, dan rokok yang menyegarkan memenuhi udara. Di tempat tidur, Xiao Yan menutup matanya dengan ringan, menghirup energi kaisar asli di tubuhnya. Jiwa tidak menderita terlalu banyak kerusakan, tetapi bagian dalam tubuh, karena perlawanan terhadap seni kekaisaran tingkat tinggi pergelangan tangan terasa sakit, dan meridian di tubuh juga diwarnai dengan energi gelap dari atribut guntur. Lei Dian dibersihkan, tetapi masih sedikit mati rasa dan tidak berdaya. Dong-dong, ketukan lembut di pintu membuyarkan renungan Xiao Yan. Membuka matanya, Xiao Yan menggerakkan otot dan tulangnya, bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu untuk melihat bahwa Lian Yunya yang tersenyum, dan pria di sebelahnya, Xiao Yan, tahu itu Qin Fei. Setelah anak ini membantunya naik kereta, dia tega memanggil Lian Yunya ke dalam kereta. Dia dipanggil Lian Yunya untuk berterima kasih padanya. Akibatnya, Qin Fei mengobrol sepanjang jalan dan memberi dia kepadanya beberapa hal yang dikatakan ditambahkan ke Lian Yunya. Tuan Xiao Yan, apakah Anda sudah pulih? Ayah meminta saya untuk mengundang Anda ke aula utama untuk mengobrol. Melihat Xiao Yan keluar, Lian Yunya tersenyum lembut dan berkata lembut, senyum indah itu tiba-tiba membuat seseorang di sebelahnya tercengang. Oke, sudah waktunya untukmu. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, juga, panggil saja aku Xiao Yan, Tuan Xiao Yan, nama ini terdengar sangat tidak biasa. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Lian Yunya menepuk kepalanya dan tersenyum. Lian Yunya memimpin, Qin Fei mendekati Xiao Yan dan menatap Xiao Yan dengan kekaguman di matanya. Kakak Xiao, kamu bersembunyi begitu dalam, kamu benar-benar dapat membunuh anjing tua Lei Ke, penguasa kota dan aku. Ayah tidak 100% yakin tentang bergabung. Kekuatanmu, apakah itu sudah menjadi roh kaisar? Xiao Yan tersenyum kecut, menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin, jangan tebak, kemana ia akan pergi setelah teleportasi dari titik teleportasi di West Star City. Sementara Qin Fei memikirkannya, Lian Yunya dari tahun sebelumnya berkata, ini kota Qingshan di Kabupaten Fengdu, Prefektur Wuning. Setelah sampai di sana, Anda dapat mencapai kota Wuning setelah melewati 4 kota. Xingfu, di pusat Lin Xingfu, kota Linsing, adalah kisi teleportasi yang ditransmisikan ke alam roh Xingyue. Xiao Yan mengangguk diam-diam setelah mendengar ini, menyimpan kata-kata mantan dengan kuat di dalam hatinya. Tanpa sadar, ada beberapa harapan di hatinya, dan dia tampaknya lebih dekat dengan Yun Luo Chol Lege. Pada saat ini, melihat senyum Qin Fei yang hampir menyanjung ke arah Lian Yunya, hati Xiao Yan tergerak, dan kerinduan yang sudah lama tidak ia miliki muncul dari lubuk hatinya seperti gelombang. Sun Er, Kailin, dua paman, kalian, baiklah. Melihat langit biru, Xiao Yan merasakan perasaan melankolis untuk pertama kalinya di hatinya, ingin kembali ke kekasihnya saat ini. Hai, dia menghela nafas panjang, dan akhirnya menyimpannya jauh di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, ketiganya tiba di aula utama mansion Tuan Kota. Tata letaknya di sini elegan dan mulia, mencerminkan gaya yang megah. Di aula utama saat ini, Lian Yunhai dan Qin Wei sudah duduk berhadapan, dan mereka berbicara dengan lembut. Melihat Xiao Yan, Lian Yunhai tertawa, bangkit dan berkata, teman kecil Xiao Yan benar-benar hadiah dari surga. Dengan kekuatan guru kaisar, dia membunuh puncak roh kaisar. Catatan ini benar-benar membuatku malu. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit. Tuan-tuan kota, tolong jangan katakan itu. Jika Rek tidak terluka parah oleh Anda dan kepala Qin, bagaimana anak itu bisa berhasil dengan lancar? Haha, ya, jangan sombong atau terburu-buru, dan pencapaianmu di masa depan pasti tidak akan rendah. Qin Wei juga berdiri pada saat ini, menepuk telapak tangannya dan tertawa keras, dan kemudian menyerahkan cincin kepada Xiao Yan. Teman kecil Xiao Yan, ada 1,5 juta kristal kaisar, 1 juta di antaranya diambil dari properti Lei Ke. 500.000 lainnya, yang keluar adalah sedikit pemikiran dari saya dan pemilik kota, tetapi jangan berpikir itu terlalu kecil. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi tidak menolak. Qin Wei mungkin tahu bahwa dia menghabiskan uang sekarang. Jika dia menolak itu akan menjadi sedikit munafik. Setelah mengambil Naji,
Kekuatan jiwa yang kuat tersapu, dan Naji ditumpuk naik seperti gunung Kaisar Jing juga mengejutkan Xiao Yan. Jika itu masalahnya, maka anak itu tidak sopan. Setelah berbicara, Xiao Yan membalik tangannya, dan dia sudah memasukkannya ke dalam cincin koleksinya. Setelah beberapa orang duduk, Lian Yunhai melambaikan tangannya, dan ada beberapa gulungan yang berbeda di atas meja. 5 jilid seni kekaisaran tingkat menengah ini dimiliki oleh keluarga Lei, tapi sayangnya Lei tidak memiliki seni kekaisaran lengan Raja Lei. Karena Lek menjanjikan volume seni kekaisaran tingkat menengah, Xiao Yan Xiao Yu lihat mana yang cocok untukmu, ambillah. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyala keterampilan menyerang kekaisarannya saat ini. Selain dari keterampilan kekaisaran tingkat menengah Tousan Illusory Yulong Lex, hanya tinju Tianyan, adapun Yan Longchong, dia sudah lama tersingkir, dan dia dipromosikan menjadi Fan Jue. Di peringkat bawah kekaisaran, Xiao Yan semakin merasa bahwa keterampilan kekaisaran di tangannya buruk. Sekarang kesempatan yang bagus, Xiao Yan secara alami tidak akan melewatkannya. Penampakan kelima gulungan Imperial Skill ini tidak jauh berbeda, yang membedakan hanyalah warna di atasnya. Xiao Yan mengambil gulungan kuning dan meletakkannya di antara alisnya. Kekuatan jiwa menyerbunya. Segera, informasi yang relevan dari gulungan itu memasuki pikirannya. Formula Kaisar Pertahanan Tingkat Menengah, Jaring Pelindung Petir. Xiao Yan merenung sejenak, dan kemudian meletakkannya. Lei Huang adalah keterampilan kekaisaran yang telah dipraktekkan oleh kakek nenek Lei Te dan Lei Ke. Dalam hal kekuatan pertahanan, itu tidak buruk, tetapi bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan kekaisaran ofensif sekarang tampaknya tidak berguna. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tidak melihat later?" Lian Yunhai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak menemukannya ketika saya mencari Lei Fu. Mungkin Lei Ke ingin melawan saya dan Kapten Qin sampai mati dan membiarkan Lei Te melarikan diri dari jalan rahasia itu sebelumnya." Bahkan Yunhai mengatakannya dengan sangat santai, dan dia tidak mengambil hati sama sekali. Juga, pendukung terbesar Lei Te telah meninggal. Dengan kekuatan kaisar kecilnya, dia tidak akan berani menjadi sombong di kota Loyan jika dia diberi 10 keberanian. Xiao Yan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia mengambil gulungan lain dan meletakkannya di antara alisnya dan mengamatinya lagi. Teknik tubuh menengah, langkah Lei Ying. Teknik tinju tingkat menengah, tinju guntur. Teknik kaki tingkat menengah, tendangan 9 kali lipat dari guntur gila. Setelah membaca 3 jilid berturut-turut, Xiao Yan merasa sedikit tidak berdaya dan meletakkannya. Lei Yingbu benar-benar tidak berguna baginya. Xiao Yan yakin jika Zhou Xuan Fengyu berlatih sampai ke puncak dia pasti akan melampauinya. Lei Yingbu, dan itu teknik kaki, karena 1000 kaki panjang ilusi Anda, langsung ditinggalkan oleh Xiao Yan. Melihat gulungan hitam terakhir, Xiao Yan hendak mengambil gulungan tinju guntur. Setelah memikirkannya, dia akan mengambilnya, meletakkannya di dahinya dan menggeseknya dengan jiwanya sesuka hati. Saat berikutnya, wajah Xiao Yan menegang, dan kemudian ekspresi di wajahnya itu dengan cepat digantikan oleh ekstasi. Teknik penguasa menengah penguasa guntur bafang. Menahan ekstasi di dalam hatinya, Xiao Yan menarik kekuatan jiwanya dari itu, dan berkata sambil bermain dengan gulungan hitam, "Ini adalah gulungan itu, keterampilan penguasa kaisar adalah apa yang tidak dimiliki anak ini." Qin Wei mengangguk dan berkata, "Metode penggaris adalah jenis keterampilan kekaisaran yang relatif parsial. Dengan kemampuan Rek tidak mungkin untuk mengumpulkannya. Diperkirakan dia mengambilnya dari klan Guntur Linsing ketika dia pergi." Itu benar, sejauh yang saya tahu, klan Lei dari kota Linsing, sebagai klan terbesar di Linsing Mansion, telah menyebarkan reputasinya ke seluruh hutan barat, terutama karena klan Lei memiliki pusat kekuatan tingkat kaisar. Setelah memilah-milah pikirannya, Lian Yunhai berkata lagi, "Penguasa Guntur Bafang ini, apa yang Anda miliki di tangan Anda hanyalah sisa." Di klan Guntur, dikatakan bahwa ada monster tua di tingkat Kaisar Dao yang berspesialisasi dalam penguasa, keterampilan, dan dia menjadi terkenal karena ini. Tidak buruk, pangkat sebenarnya dari penguasa bergemuruh 8 arah jelas merupakan pangkat Kaisar. Setelah mendengarkan tebakan Lian Yunhai, hati Xiao Yan menjadi lebih berapi-api. Melihat gulungan hitam di tangannya, hatinya melonjak. Hukum kekaisaran. Pikirkan ini. Xiao Yan tiba-tiba menyentuh najinya tanpa jejak. Seolah-olah tinju Tianyan yang diberikan Men Yun juga merupakan pecahan, mengintip melalui kesempatan untuk dipromosikan menjadi yang mulia surgawi.
Panggilan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan memasukkan keterampilan Kaisar Penguasa Bafang Jinglei ke dalam cincin koleksi. Tampaknya di perjalanan mendatang, dia perlu menanyakan lebih banyak tentang keberadaan tiga keterampilan Kaisar Tianyan Kuan lainnya. Belum lagi Tianzun Ilusi. Setelah keadaan tirani kekuatan yang mengejar seni suci, itu adalah satu-satunya hal yang membuat Xiao Yan sangat bersemangat. Setelah mendengarkan Lian Yunhai berbicara tentang beberapa kota di sepanjang jalan, Xiao Yan akhirnya mendapat beberapa ide tentang rencana perjalanan berikutnya, dan dia juga belajar sesuatu tentang yang terakhir dari mulut Lian Yunhai. Sebelum Lian Yunhai menjabat sebagai penguasa kota Loyan, dia adalah penguasa keempat dari keluarga Lian di kota Linsing. Dia menikahi seorang istri dan memiliki anak. Dia pikir hari-hari akan terus seperti ini. Dihapus, hanya menyisakan beberapa media keluarga berukuran. Untuk apa yang dilakukan klan Guntur, meskipun banyak orang mengertakkan gigi dengan kebencian. Tapi tidak ada yang berani membuat burung pertama, dan mereka hanya bisa membiarkan pembersihan berdarah dari klan Guntur. Sebagai keluarga yang relatif kecil, keluarga Lian dibersihkan pada hari yang sama. Lian Yunhai terluka parah dan melarikan diri dengan putrinya yang hampir berusia 10 tahun, tetapi semua kerabatnya jatuh berlumuran darah. Di hadapan raksasa klan Guntur, Yunhai hanya berani marah dan tidak berani berbicara. Dia bepergian dengan putrinya di wilayah hutan barat, dan kemudian secara kebetulan mengambil pekerjaan di Kabupaten Kiking. Karena kemampuannya yang luar biasa, dia dikirim ke kota Loyan sebagai penguasa kota. Ketika dia mengatakan ini, Lian Yunhai tampak luar biasa tenang, dan tidak ada lagi turbulensi dalam nada suaranya. Sebaliknya, Lian Yunya, yang duduk di sampingnya, mungkin mengingat masa lalu dan terisak dari waktu ke waktu, membuat Qin Fei di sebelahnya cemas, berebut mencoba membujuknya untuk bahagia. Haha, Xiao Xiao You, jika suatu hari kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu harus pergi ke klan Guntur. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu bisa mendapatkan salinan lengkap dari Bafang Thunder Ruler. Itu adalah keterampilan kekaisaran yang kuat. Dengan mengatakan itu, Lian Yunhai berkata setengah bercanda. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum ringan, matanya yang dalam sangat berarti. Keesokan harinya, Xiao Yan sudah mendekorasi semuanya. Dia tidak sabar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan berangkat. Sekarang dia ingin melihat kerabatnya dan menjadi lebih cemas, dan dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Bahkan orang-orang Yunhai tidak menahan terlalu banyak. Setelah mengirim mereka keluar kota, Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok itu dan bergegas menuju kota Bintang Barat. Nona, mimpi saudara Xiao tentang 1,2 juta kristal kaisar telah menjadi kenyataan, apakah Anda tidak setuju dengan saya? Dalam perjalanan kembali, Qin Fei menatap wanita berpakaian putih di sampingnya dengan sedih. Lian Yunya tersenyum sedikit, dia tidak bodoh, Qin Fei sudah merasakan perasaannya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia tidak tahu apa yang terjerat dalam hatinya beberapa hari yang lalu, dan dia enggan untuk setuju. Kata kemarinnya kerabatnya di alam roh Xing Yue, dan sekarang dengan kepergian Xiao Yan, keterikatan Lian Yunya baru saja menghilang. Dia juga orang yang murah hati, dan dia tidak tampak tertekan karena ini. Sebaliknya, dia merasa sedikit bahagia karena simpul di hatinya terlepas. Saat kakak Xiao Yan mewujudkan mimpinya, dia sudah setingkat kaisar. Kapan kamu menjadi kaisar, aku akan mewujudkan mimpimu. Saat dia mengatakan itu, Lian Yunya berlari ke depan. Qin Fei di belakang tertegun. Dan kemudian dia melihat ke langit biru dan tiba-tiba merasa bahwa dunia ini begitu indah, langit tinggi dan bumi luas. Sudah 5 hari sejak dia meninggalkan kota Loyan. Pada saat ini, Xiao Yan sedang berbaring di atas batu besar di hutan, menatap ke langit, anginnya ringan dan tidak berawan, dan langitnya cerah. Di tepi hutan, sangat sedikit pohon raksasa yang menjulang tinggi yang bisa menutupi langit. Dari kota Loyan ke kota Bintang Barat, hanya ada satu jalan resmi. Seiring jarak dari kota Loyan semakin jauh, tempat tinggal di sekitarnya berangsur-angsur menjadi langka, sampai daerah sekitarnya dikelilingi oleh hutan tak berujung lagi. Xiao Yan, yang telah berada di jalan resmi selama beberapa hari, juga melompat ke pegunungan yang dalam lagi dan melanjutkan kultivasinya. Pada saat ini, gulungan hitam di tangan Xiao Yan adalah sisa dari penguasa Guntur Bafang. Setelah beristirahat sebentar, Xiao Yanyu melompat dan merobek gulungan itu. Kekuatan jiwa mengalir keluar dari alisnya seperti air pasang, dan langsung membungkus gulungan itu di tangannya.
Setelah semuanya disesuaikan dengan yang terbaik, Xiao Yan akhirnya memutuskan untuk berlatih penguasa petir Bafang. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa Xiao Yan tampaknya memasuki dunia seperti guntur, dan guntur yang lebat meraung turun dari langit, membombardir kehampaan, seolah-olah tanah bergemuruh, dan kekosongan yang bergetar sedikit bergetar. Setelah kekuatan jiwa Xiao Yan mengalir, lautan guntur yang tak terbatas tiba-tiba bergoyang keras, seperti tsunami. Dan pada saat berikutnya, seorang penguasa raksasa berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi. Penguasa raksasa ditutupi dengan karakter kecil yang padat dan mungil, yang merupakan poin utama dari berlatih penguasa petir 8 arah. Mereka yang ingin mempelajari aturan praktis harus memiliki kekuatan guntur sebelum mereka dapat memata-matai. Di pegangan penguasa raksasa, lusinan karakter kuat yang dibentuk oleh guntur perak bergemuruh keras menyebabkan orang melihat ke samping. Kekuatan petir, Xiao Yan mengerutkan kening, lalu kekuatan jiwanya mundur, melihat gulungan hitam di depannya. Setengah hari kemudian, tangan kanan Xiao Yan yang memegang gulungan itu tiba-tiba meledak dengan nyala api keemasan, dan saat api itu menyala, guntur meraung. Mempertaruhkan penggunaan 3000 Thunder Emperor Flames juga merupakan taruhan Xiao Yan. 3000 Thunder Emperor Flames dapat dikatakan sebagai kilat dalam nyala api, dengan sifat guntur dan kilat. Tetapi ketika digunakan untuk mengaktifkan penguasa petir Bafang, Xiao Yan benar-benar tidak memiliki dasar di hatinya. Cici, api emas terus membakar gulungan hitam, dan gulungan itu dengan cepat terbakar menjadi abu. Melihat abu di tangannya, wajah Xiao Yan berkedut dan dia hampir mengutuk. Pada saat ini, Lei Xi, yang sedang berjalan ke hulu dari 3000 Lei Dian, tiba-tiba berkelebat kuat, dan kemudian, Lei Xi kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan Xiao Yan, dan di mata terkejut yang terakhir, sebuah pesan perlahan terbentuk, resep pelatihan yang terdiri dari Thunder. Sejauh ini baik, Xiao Yan menghela nafas panjang, jika itu benar-benar terbakar, dia tidak akan punya tempat untuk menangis. Kekuatan jiwa dicurahkan lagi, membungkus seluruh tip pelatihan, dan dalam beberapa napas, teks guntur menghilang seolah-olah mereka telah kehilangan spiritualitas mereka. Mengingat esensi dari tips pelatihan di benaknya, Xiao Yan membalik tangannya, dan penguasa Changyan muncul di tangannya, dan pada saat yang sama nyala api keluar dari tubuhnya, lama. Tepat sekali aku ingin berlatih, jadi kamu bisa berjaga-jaga untukku. Menyentuh kepala besar Xiao Ao, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Xiao Ao saat ini telah mencapai leher Xiao Yan, dan bahkan kekuatan Xiao Yan sedikit tidak pasti, setidaknya tidak lebih lemah dari roh kaisar rata-rata. Melirik Xiao Yan dengan kesal, mata besar Xiao Ao memancarkan sedikit ketidakbahagiaan, tapi dia masih cemberut dan mengambil beberapa langkah ke depan, berbaring di tanah, menghirup api dalam semua jenis kebosanan. Dengan sedikit senyum, Xiao Yan menutup matanya dengan ringan, dan menurut deskripsi tip pelatihan, 3000 api kaisar guntur tiba-tiba muncul di tangan yang memegang penguasa Changyan, benar-benar membungkus penguasa Changyan. Sama seperti Xiao Yan akan ke langkah berikutnya, mutasi muncul. 3000 Lei Dian yang awalnya tenang tiba-tiba terbakar, busur petir emas yang terlihat dengan mata telanjang berkedip-kedip liar. Sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, dia merasakan sakit yang menyengat di tubuhnya. Tubuhnya seperti disambar petir, dan tubuhnya seperti disambar petir. Seluruh tubuh tidak berdaya, jatuh ke tanah. Xiao Ao, yang berada di samping, melihat Xiao Yan jatuh pingsan di tanah, dan sedikit cemas melihat tubuh Xiao Yan. Nyala api emas berdenyut tak terkendali, dan mata besar Xiao Ao berkilat dengan keraguan. Xiao Yan yang tidak sadarkan diri, terbangun lagi karena rasa sakit yang membakar. Dia merasakan kegilaan 3000 api kaisar guntur di tubuhnya, dan Xiao Yan juga kagum. Tapi sekarang tidak ada waktu untuk memperhatikan mengapa 3000 Lei Dian tiba-tiba menjadi marah. Xiao Yan menahan rasa sakit yang membakar hati, dan mengarahkan Chaos Emperor Yan ke dalam tubuh untuk menekan 3000 Lei Dian. Pada saat ini, Xiao Yi melihat dengan sungguh-sungguh pada 3000 api kaisar guntur, dan seluruh tubuhnya mekar penuh, berubah menjadi topeng merah untuk bertahan melawan kehancuran yang terakhir. Xiao Ao yang tertegun sejenak, juga bereaksi saat ini, dan tubuhnya berubah menjadi api dan langsung masuk ke tubuh Xiao Yan. Apa, rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan mata Xiao Yan memerah, dan urat biru meledak di dahinya. Pada saat ini, wajahnya juga berubah mengerikan, dan dia mengeluarkan raungan rendah. Karena kekuatan yang berlebihan,
Kaki dan kaki Xiao Yan kram pada saat yang sama, dan perasaan itu membuat Xiao Yan hampir pingsan. Di dalam tubuh Xiao Yan, ketika Xiao Ao masuk, Chaos Emperor Yan sudah bersaing dengan 3000 Lei Emperor Yan. 3000 Lei Emperor Yan seperti singa gila, dengan liar menyerang semua yang ada di tubuh Xiao Yan, sementara Chaos Emperor Yan sedang seperti singa gila seperti petugas pemadam kebakaran. Dia melindungi semua yang diserang oleh 3000 api Kaisar Guntur. Tetapi jelas bahwa Chaos Emperor Yan masih terlalu lemah dan tidak cukup untuk perlindungan yang sempurna. Bum bum bum. Guntur itu sangat marah, dan guntur emas tampaknya menembus kehampaan, terus-menerus berkeliaran di tubuh Xiao Yan, dengan ceroboh menghancurkan semua yang dilihatnya. Aduh, Xiao Ao meraung kemana-mana, dan api kaisar kekacauan berkobar dalam sekejap, seperti jaring api, membanjiri langit dan menutupi bumi dan bergegas menuju 3000 api kaisar Guntur. Cici, nyala api dan guntur bertabrakan dengan keras, dan untuk sementara tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap yang lain. Pada saat yang sama, di bawah kendali Xiao Ao, sumber Kaisar Qi di tubuh Xiao Yan juga mengalir deras memperbaiki meridian Xiao Yan yang rusak di tubuhnya. Pada saat ini, Xiao Yan menatap kekacauan di tubuhnya, dan dia tidak berdaya, dia hanya bisa berdoa agar Xiao Ao menang. Apa yang telah terjadi? Ketika rasa sakitnya berkurang, Xiao Yan merenungkan pertanyaan ini di dalam hatinya. 3000 Lei Dian tidak akan pernah bisa meledak tanpa alasan. Hanya ada dua hal yang bisa menyebabkan dia tiba-tiba rusuh. Meskipun dia menderita sakit yang membakar hati, pemikiran Xiao Yan sangat jernih. Yang pertama adalah pengaruh teknik penguasa Guntur Bafang, dan yang kedua adalah bahwa selama pertempuran melawan Lei Te dan Lei Ke beberapa hari yang lalu, 3000 Kaisar Lei Yan menyerap bola Guntur dan melawan pengaruh lengan Raja Guntur. Memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tiba-tiba bergerak, dan dia segera ingat bahwa ketika dia melawan Lei Te, dia merasa sedikit aneh setelah menggunakan 3000 Thunder Emperor Flames untuk menyerap kekuatan Guntur berbintik-bintik di Yunlei Bed. Saat Xiao Yan sedang berpikir dalam-dalam, perubahan drastis terjadi di tubuhnya. Kedua Kaisar Yan yang sempat menemui jalan buntu sejenak keduanya melambat, dan kemudian menabrak satu sama lain dengan kekuatan yang lebih besar. Xiao Yan, yang tertangkap basah, menyemburkan seteguk darah, merasakan 5 organ internalnya. Semua akan hancur. Xiao Ao, yang mengendalikan 3000 api Kaisar Guntur, juga bersemangat saat ini. Kehidupan sebelumnya adalah pembangkit tenaga listrik puncak dari semua domain, tetapi hari ini dia dibingungkan oleh Kaisar Api Kecil. Aduh, raungan seperti auman naga terus bergema, dan api yang telah diubah Xiao Ao bersinar dalam sekejap. Meteor Mars setipis pinpoint yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus Guntur seperti mengejar bulan, membuat serangan 3000 api Kaisar Guntur berhenti, untuk sementara. Api emas menyusut tajam, dan setiap getaran hebat melepaskan sejumlah besar sumber Kaisar Yan, yang dimurnikan oleh jaring api dan berubah menjadi untayan sumber murni Kaisar Qi dan disuntikkan ke anggota tubuh Xiao Yan. Xiao Yan, yang menahan rasa sakit, tiba-tiba merasakan rasa nyaman di tubuhnya, dan kemudian otaknya menjadi jernih, dan rasa sakit yang tak terbatas langsung surut seperti air pasang. Saat berikutnya, kekuatan Xiao Yan yang tidak tumbuh untuk waktu yang lama mulai tumbuh pesat dengan konsumsi api emas di dalam tubuhnya. Satu demi satu rantai sumber mengembun dari udara tipis, seolah-olah membentang di langit dan bumi, dan energi Kaisar sumber yang kaya di atasnya dengan cepat memperbaiki tubuh Xiao Yan. Hanya dalam beberapa napas, Xiao Yan menerobos 5 Kaisar. Apa yang sedang terjadi? Peningkatan kekuatan tidak membuat Xiao Yan bersemangat. Dia sekarang hanya memiliki keraguan yang tak ada habisnya. Dengan identitas mulia, dari 3000 Lei Dian, bagaimana dia bisa membantu dirinya sendiri, dengan belas kasih yang besar, setelah menyerap kekuatan Guntur berbintik-bintik kekuatan pertumbuhan. Pada saat yang sama ketika kekuatannya meningkat, pikiran Xiao Yan bergerak, dan kekuatan jiwa dari alisnya keluar dan memasuki pikirannya. Ketika dia melihat perubahan pada Fen Jue, Xiao Yan akhirnya sangat gembira. Warna bab Fen Jue lebih mempesona dan dalam, dan perasaan berdenyut seperti itu datang. Xiao Yan merasakannya sedikit, dan menemukan bahwa Fen Jue telah dipromosikan ke latihan pangkat kaisar tingkat menengah. Ledakan, dengan raungan di tubuh di akhir, 6 rantai asal yang jernih dan jelas bergetar di tubuh Xiao Yan, seolah-olah rantai asal dengan ketebalan lengan berkomunikasi dengan anggota badan dan tulang Xiao Yan, dan kaisar asal Qi mengisinya, sangat kuat. Kaisar 6 Jalan.
Pada saat 6 rantai sumber terbentuk, api emas perlahan menghilang, dan kemudian berubah menjadi bola naga petir kecil emas dengan patuh kembali ke dada Xiao Yi. Xiao Yi yang kelelahan menyentuh tanda naga guntur di dadanya, menghadap Xiao Yian menyeringai. Pada saat ini, Xiao Ao juga menunjukkan tubuhnya. Serangan putus asa tadi hampir melukai asalnya. Dia menguap, dan Xiao Ao langsung berubah menjadi bola api dan memasuki tubuh Xiao Yi untuk berkultivasi. Orang ini, Xiao Yan tersenyum tak berdaya, dan jiwanya keluar dari tubuh. Dia mungkin sudah mengerti bahwa dalam ilusi, meskipun 3.000 api kaisar guntur ditelan, masih ada kelebihan energi yang tersimpan dan tidak sepenuhnya tertelan. Setelah energi, belang-belang energi dan energi murni Dian sendiri berinteraksi, energi itu benar-benar terstimulasi, dan ledakan tiba-tiba ini terjadi. Pada akhirnya, Xiao Yan mengambil keuntungan besar tanpa bahaya. Begitu Xiao Yan membuka matanya, dia menemukan beberapa serigala hitam berdiri di depan mereka. Ada cahaya hijau samar di mata mereka, dan ada jejak api hitam di bulu serigala hitam. Serigala api hitam, binatang roh tingkat menengah, dengan kekuatan sekitar 7 kaisar manusia. Jelas, serigala api hitam ini tertarik dengan auman Xiao Yan barusan. Xiao Yan mengambil penguasa Changyan yang jatuh ke samping, bangkit dan melompat ke belakang. Melihat beberapa serigala api hitam di depannya, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. 1, 2, 3, total 12, hampir cukup. Xiao Yan tersenyum ringan, dan tiba-tiba dia bergegas ke depan. Retakan. Disertai dengan suara tulang yang pecah, serigala api hitam terakhir terbang bahkan sebelum sempat berteriak, dan rambut serigala itu terciprat di sepanjang jalan. Itu tidak berhenti sampai menabrak pohon kuno, dan tubuh serigala itu jatuh dengan lembut ke tanah. Tidak ada suara. Hei, kekuatan Kaisar Dao ke-6 jauh lebih kuat dari sebelumnya. Membawa penguasa Changyan di pundaknya, Xiao Yan menyeka darah dari sudut mulutnya, melirik mayat serigala api hitam di sekitarnya yang tergeletak di tanah, dan menghela nafas pelan. Setelah dipromosikan menjadi Kaisar 6 Jalan, sumber Ki Kaisar yang mengisi tubuh tampaknya tidak ada habisnya. Selama pertempuran, sumber Ki Kaisar dalam tubuh terus mengalir keluar, yang juga membuat seluruh proses pertempuran semulus air yang mengalir. Matanya menyapu mayat serigala api hitam di tanah lagi. Xiao Yan merenung sebentar, dan kemudian dengan cepat pergi dari sini. Meskipun inti spiritual dari 12 binatang spiritual tingkat menengah bernilai banyak uang, setelah bertarung sekarang, saya takut itu akan menarik binatang roh lainnya. Tuhan tahu apa yang akan datang. Jika binatang surgawi datang, diperkirakan orang yang jatuh ke tanah adalah dirinya sendiri. Selain itu, dikatakan bahwa serigala berkepala tembaga dan pinggang tahu bertulang besi, sangat sulit untuk mematahkan kepala 12 serigala api hitam untuk mendapatkan inti spiritual. Xiao Yan, yang memegang lebih dari 1 juta kristal kaisar, hanya memberikan tangan yang disengaja. Kota Bintang Barat. Setelah 11 hari bergegas tanpa henti, Lei Te akhirnya datang ke kota paling makmur di Kabupaten Qiqing. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini. Dia tidak tertarik dengan pemandangan yang beberapa kali lebih makmur daripada kota Loyan, dan langsung menuju Lei. Berlomba ke stasiun. Sampai sekarang, saya belum melihat Rek datang, dan Leiter juga sangat bingung. Setelah memikirkan banyak kemungkinan, Leiter hanya bisa menyimpan keraguannya di dalam hatinya dan bergegas di jalan dengan sepenuh hati. Stasiun Lei Klan terletak di bagian paling makmur dari West Star City, dikatakan sebagai stasiun, tetapi tampaknya merupakan rumah yang megah. Singkatnya, pengaruh Thunder Clan terbukti. Orang yang bertanggung jawab di sini bernama Lei Ton, yang dikatakan sebagai diaken dari klan Lei di kota Linsing. Kekuatannya dikatakan telah menembus roh kaisar dan mencapai pangkat kaisar. Ada 8 anggota klan Guntur di seluruh stasiun klan Lei, dan sisanya adalah menteri tamu atau preman yang direkrut. Sebuah stasiun kecil memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan mansion tuan kota. Kamu cucu lelaki tua itu Rick. Ada apa di sini? Leighton dipanggil oleh bawahannya dari selir mungil yang baru saja dia nikahi secara paksa kemarin, mengatakan bahwa cucu seorang anggota kota Loyan yang telah diusir dari klannya sendiri datang ke sini, meminta untuk menemui Lord Leighton dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu penting untuk memberitahunya. Mendengar apa yang disebut peristiwa besar, Leighton memutuskan untuk menemuinya. Setelah datang ke aula utama, Leighton langsung duduk di kursi utama, menatap tajam ke arah Leiter, dan berkata dengan sungguh-sungguh.
Ditatap oleh seorang kaisar, Leiter hanya merasakan kakinya menjadi lemah untuk sementara waktu, dan keringat dingin keluar di punggungnya. Setelah menelan air liur, dia berkata dengan suara gemetar, keluargaku. Para leluhur menemukan keberadaan 3.000 Leidian. Mendengar ini, Lei Don tidak terkejut seperti yang dia bayangkan, tetapi tersenyum. Selama bertahun-tahun, berita bahwa Patriark Klan Lei menawarkan hadiah 3.000 Leidian dengan harga tinggi di beberapa rumah terdekat sudah terkenal. Dia baru ditempatkan di sini selama 5 tahun, dan dia telah menerima 3 laporan bahwa keberadaan 3.000 Leidian telah ditemukan. Akibatnya, setiap kali sejumlah besar pasukan pergi ke sana, itu berakhir dengan kegembiraan kosong. Tapi untuk laporan semacam ini, Lei Klan memiliki namun, mereka bersikeras pada metode memeriksanya secara pribadi daripada membuat kesalahan. Pada akhirnya, orang-orang di bagian bawah yang menderita. Jika itu masalahnya, katakan padaku, karakteristik api Kaisar 3.000 guntur itu. Lei Tenhao baru saja mengubah posisi duduknya dengannya dan tersenyum. Ah bagus. Leiter menstabilkan pikirannya, dan mengatakan dengan tepat apa yang dikatakan Rek kepadanya, termasuk jenis api yang dapat menyerap energi dalam bola petir, bertahan melawan serangan guntur, tanpa ada kelalaian. Senyum Leighton berangsur-angsur mengeras dengan kata-kata Leiter, dan akhirnya ekspresinya menjadi serius dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk mengangkat gelombang kecil. Seperti apa tampang pemuda itu? Apa ciri-cirinya? Bisakah kamu melihat kebiasaannya? Begitu Leiter selesai berbicara, Leighton bertanya dengan tidak sabar. Ah, ini, berpakaian hitam, sepertinya, setinggi aku. Menanyakan hal ini, Leiter jelas terkejut sesaat, lalu berkata dengan ragu-ragu. Melihat kecemburuan di mata Leighton, Leiter buru-buru berkata, sebelum leluhur saya datang, dia memberitahu penjahat itu bahwa dia akan datang ke sini secara pribadi dalam beberapa hari untuk mengklarifikasi dengan orang dewasa. Datang sendiri. Ketika Leighton mendengar ini, dia mencibir, pria muda di depannya tampaknya adalah orang yang berbakat, tetapi otaknya sepertinya tidak cukup. Saya mendengar Leiter barusan bahwa Rek dan 2 Kaisar Valen Rock City bertengkar. Memikirkannya sejauh ini, jawabannya akan keluar. Diperkirakan tubuh Rek Bau sekarang. Yang lama benar-benar ingin merusak urusan klan kita dengan membiarkan bocah tak berperasaan ini datang ke sini. Mengutuk dalam hatinya, cahaya melintas di mata Leidon, dan dia sekarang dapat memastikan bahwa api yang disebutkan Leiter mungkin adalah api yang mereka pikirkan, 3.000 api Kaisar Guntur. Haha, oke, ketika kakekmu datang dan menjelaskannya, kamu dapat menangkap pemuda itu. Hadiah dari Patriark tidak terbayangkan, belum lagi putri seorang tuan kota kecil, bahkan tuan daerah Kabupaten Kiking. Sangat mudah bagimu untuk menginginkan putrimu. Leighton bangkit sambil tertawa lebar, menghampiri Leiter, dan tersenyum ramah. Nyata, ketika Leiter mendengar kata-kata itu, dia tidak hanya sangat gembira, tetapi juga merasakan kesenangan sesat di hatinya ketika dia berpikir bahwa Lian Yunya akan patuh di bawahnya di masa depan. Itu masih palsu, Leighton berkata sambil tersenyum, lalu dia merentangkan tangan kirinya ke belakang kepala Leiter dan menepuknya pelan. Ketika Leiter memikirkan sesuatu yang salah, Leighton tiba-tiba mengayunkan pisau di tangannya. Senyum Leiter langsung mengeras, lalu dia langsung jatuh ke tanah, pingsan di tanah. Wajah Leighton sudah suram saat ini, dan dia berkata dengan dingin kepada bawahannya, hubungi Leitong. Biarkan dia membawa anak ini kembali ke klan Guntur Linsing segera, dan biarkan orang dewasa di klan Guntur menggunakan teknik pencarian jiwa untuk memberitahu dia apa yang dia katakan. Penampilan pemuda itu dipulihkan, dan kemudian orang dewasa dari klan Guntur akan mengajarimu bagaimana melakukannya. Di akhir kalimat, Leighton juga tersenyum muram, dan kemudian berkata seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Juga, biarkan para tamu itu mengamati dengan cermat di sekitar titik teleportasi. Jika ada pria kurus berbaju hitam lewat, jangan menakut-nakuti ular itu. Gunakan manik-manik foto. Cukup dengan menuliskan penampilannya, dan mereka harus melakukan sesuatu setelah memakan gaji keluarga Lei begitu lama. Ya, bawahan di samping menanggapi dengan hormat dan segera meninggalkan aula utama. Melirik Leiter, yang pingsan di tanah, Leighton tidak berbicara, tetapi berbalik dan duduk di kursi utama. Senyum dinginnya menembus aula utama yang sunyi. Setelah 2 hari tidur di udara terbuka, penglihatan di depan saya akhirnya terbuka, pepohonan berangsur-angsur berkurang, dan dataran besar muncul.
Sejauh mata memandang, kota yang megah dan besar merangkak seperti binatang purba terkejut. Itu West Star City. Ini benar-benar luar biasa, dan itu berkali-kali lebih megah daripada Valen Rock City. Saat kerumunan yang ramai berjalan ke gerbang kota, ada rasa kesedihan dan kesedihan di wajah kota bintang barat ini. Saya tidak tahu sudah berapa tahun ada di hutan yang luas ini. Lumut kekuningan di kaki tembok kota menunjukkan zaman kuno kota, dan tepi yang dihaluskan oleh angin dan pasir di tembok kota menceritakan masa lalu kota. Kota bintang barat, menatap ketiga karakter kuat yang penuh kesedihan ini, Xiao Yan tidak tahu apa yang dia rasakan. Kekuatan sersan yang menjaga gerbang juga telah sangat meningkat. Bagaimanapun, itu adalah kursi kaunti Kabupaten Kiking. Di kota Loyan, pemimpin pasukan penjaga kota adalah puncak dari divisi kekaisaran. Ternyata menjadi penjaga gerbang di sini. Kegembiraan dipromosikan ke divisi kekaisaran 6 jalan sebelumnya, juga benar-benar hilang saat ini. Xiao Yan sekali lagi merindukan kekuatan yang lebih kuat. Setelah membayar biaya untuk memasuki kota, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan berjalan masuk tanpa ragu. Sosok itu dengan cepat tenggelam di antara kerumunan. Jalan-jalan kota bintang barat membentang ke segala arah, dan jalan-jalan penuh sesak dengan orang-orang. Di kedua sisi jalan, berbagai toko diatur secara tertib, menjual berbagai barang yang mempesona. Tes-tes itu benar-benar makmur. Berjalan di jalan, melihat pemandangan yang ramai dan hidup di sekitarnya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Keaktifan di kota dan keheningan di hutan di luar hanyalah dunia yang terpisah. Tinggal di sini selama sehari dulu, siapkan beberapa hal yang diperlukan dalam proses kultivasi, lalu berangkat. Setelah mengambil keputusan, pikiran tegang Xiao Yan di hutan juga santai saat ini. Melihat sebuah restoran tidak jauh, Xiao Yan berjalan tanpa ragu-ragu. Sekarang setelah Anda memutuskan untuk tinggal selama sehari, mari kita puaskan selera makan Anda terlebih dahulu. Memasuki restoran, Xiao Er, yang sedikit tidak senang ketika melihat pakaian usang Xiao Yan, segera menjadi terbelalak setelah yang pertama mengeluarkan beberapa ratus kristal kaisar, dan dengan rajin membawa Xiao Yan ke kursi di lantai paling atas, dekat jendela. Di sini cukup untuk melihat segala sesuatu di jalan. Meminta sepanci anggur dan beberapa hidangan, Xiao Yan melihat kerumunan yang hidup di bawah. Sambil minum, tiba-tiba suara yang agak tidak terkendali datang. Kakak Tai minum sendirian di sini agak sepi, mengapa kamu tidak mengundang beberapa pelayan dan minum bersama? Pengunjung itu duduk di seberang Xiao Yan dan berkata sambil tertawa. Xiao Yan mengerutkan kening dan melihat ke atas. Di sisi yang berlawanan adalah seorang pria muda berbaju biru, dengan alis halus dan sedikit kepahlawanan. Sudut mulutnya memiliki senyum longgar, tetapi ada pandangan yang akrab di mata Xiao Yan. Rasakan. Perasaan seperti itu, ketika Xiao Yan berada di benua Douqi, sering kali dapat dirasakan di mata beberapa monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, seperti leluhur Danta, Zukun, Guyuan dan lainnya. Saya tidak tertarik dengan yang berikutnya. Jika Anda membutuhkannya, saya punya sedikit uang cadangan. Anda dapat membiarkan Anda bersenang-senang. Xiao Yan meminum semua anggur di dalam cangkir dan berkata sambil tertawa, pemuda di depannya tidak merasa jijik, tetapi perasaan tanpa hambatan. Hahaha, mendengar kata-kata itu, pemuda itu pun tersenyum bahagia, mengabaikan tatapan para tamu di sekitarnya. Jika kamu tidak harus menghabiskan uang untuk Xiong Tai, tidak peduli seberapa kecil Zhou, dia tidak akan menemukan pelayan itu mabuk. Pemuda itu melirik Xiao Yan dengan mata aneh, dan kemudian tertawa kecil, mengambil toples anggur Xiao Yan dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri, dan melihat keluar jendela dengan senyum di wajahnya. Melihat ini, Xiao Yan juga tidak berbicara. Setelah kenyang, dia memakan makanannya sendiri. Di Zhou Yuan berikutnya, aku tidak tahu nama Xiong Tai. Pria muda itu melihat pemandangan jalanan di luar jendela sebentar, lalu meminum anggur di gelasnya, menatap Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Di bawah Xiao Yan, sambil makan sayuran, Xiao Yan berkata dengan ringan. Pria muda bernama Zhou Yuan mengangguk dan menatap Xiao Yan dengan mata yang dalam untuk sesaat. Tepat saat Xiao Yan mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya, Zhou Yuan menarik pandangannya tepat waktu dan melihat keluar jendela lagi. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan saudara Zhou. Xiao Yan meletakkan sumpitnya, menatap langsung ke arah Zhou Yuan, dan berkata dengan suara rendah, asal orang ini tidak diketahui, dilihat dari penampilannya barusan, dia tidak terlihat seperti musuh.
dan dia baru saja memasuki West Star City, dan dia belum pernah berkonflik dengan siapapun. Haha, berdasarkan pengetahuan bahwa kakak Xiao dulunya adalah seorang Doudi, dia masih sangat tidak sabar. Zhou Yuan juga menatap langsung ke mata Xiao Yan saat ini, dan berkata dengan tenang. Doudi, Xiao Yan tertegun sejenak, lalu, seolah memikirkan sesuatu, dia menatap Zhou Yuan dalam-dalam dan berkata, saudara Zhou juga adalah Kaisar Dou yang dipromosikan dari benua Nether. Zhou Yuan mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum. Kakak Xiao berkata begitu, saya pikir dia juga seorang Doudi yang dipromosikan dari alam bawah. Tampaknya penglihatan dari alam bawah masih relatif baik. Bagaimana kamu melihatnya? Xiao Yan juga tenang saat ini, menatap mata Zhou Yuan, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ini sangat sederhana, aku bisa merasakan kekuatan kaisar di tubuhmu. Perasaan seperti ini tidak bisa ditiru oleh orang biasa. Orang yang memilikinya adalah Taisan Beidou di dunia besar, atau dunia bawah sebagai petarung. Kaisar, apa yang telah dia kembangkan dan isi dalam dirinya, melihat perilaku kakak Xiao, setelah sedikit berpikir, mudah untuk menebak bahwa itu adalah yang terakhir. Petik 2. Selain itu, sebagai pembangkit tenaga listrik di puncak piramida di Belanda, saya telah melihat banyak wanita cantik dan cantik nasional. Siapa yang akan tertarik dengan penggemar vulgar Ruchkan, saudara Xiao? Saudara Zhou benar-benar terlihat seperti obor, dan aku mengaguminya. Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen dan berkata ringan. Zhou Yuan tidak peduli, melihat keluar jendela, dan sepertinya berkata pada dirinya sendiri, kakak Xiao juga merasakan hal yang sama. Saya telah berada di posisi tinggi di alam bawah untuk waktu yang lama, dan ketika saya datang ke dunia besar, aku benar-benar tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Yang terkuat tiba-tiba menjadi lemah seperti semut, dan jarak di antara mereka bisa dikatakan dari surga ke neraka. Mendengar kata-kata Zhou Yuan, hati Xiao Yan sedikit terkejut, dan dia sepertinya merasakan hal yang sama. Ketika saya pertama kali datang, saya penuh percaya diri dan ingin menciptakan kemuliaan saya sendiri lagi. Tetapi kekuatan saya terlalu lemah. Jadi saya harus bergabung dengan sekte di bidang bintang sebagai upaya terakhir. Tetapi jika saya ingin datang ke sini, saudara Xiao juga dapat memahami bahwa kita berada di alam bawah. Sekte ini adalah tetua tertinggi atau leluhur pertama sekte, tetapi di sini dia adalah murid terendah. Bahkan jika dia memiliki hati untuk menanggungnya, kesombongan Kaisar Dou membuatku hampir gila. Xiao Yan mengangkat kepalanya saat ini, diam-diam mendengarkan desahan Zhou Yuan pada dirinya sendiri, dan ada juga perasaan kasihan di hatinya, meskipun dia telah memasuki ilusi Hilao hampir sejak awal. Penderitaan di domain hutan, masih sulit perbaikan, dan hampir membuatnya gila. Setelah dipromosikan menjadi kaisar, saya tidak tahan lagi, jadi saya menyelinap pergi ketika saya keluar untuk persidangan. Setelah beberapa pembalikan, saya datang ke kawasan hutan. Di kota Kiking, meskipun saya mengatakan bahwa saya adalah seorang sedikit turun, saya sangat nyaman dan tidak perlu menderita. Kegilaan para bajingan di sekte itu. Berkata, Zhou Yuan juga menoleh sambil tersenyum, memandang Xiao Yan dan berkata, saya telah berada di sini selama hampir 10 tahun, belum lagi berteman, tetapi masih ada beberapa koneksi. Kemudian, mata Zhou Yuan menyapu sedikit, dan tiba-tiba berkata dengan suara rendah, sekarang Zhou memiliki cara untuk mencari kekayaan dan kekayaan yang berisiko. Saudara Xiao berani mencobanya. Jika berhasil, 1 juta kristal kaisar dapat diperoleh dengan mudah. Hati Xiao Yan tergerak ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia masih dengan tenang berkata, karena Brother Zhou telah mengatakan itu, ada beberapa koneksi di West Star City, mengapa hal yang baik seperti itu masih ditemukan? Zhou Yuan tertawa dan berkata, mereka semua adalah orang-orang yang telah mengalami angin kencang dan ombak besar di alam bawah, jadi Zhou Mou akan mengatakannya secara langsung. Pertama, karena dia tahu manfaat yang dibutuhkan Brother Xiao. Brother Xiao dipromosikan dari bawah, kerajaan. Mungkin Kaisar Jing adalah yang pertama dan terpenting. Dan jika ini dilakukan, tidak akan ada kekurangan Kaisar Kristal. Melihat Xiao Yan mengangguk, Zhou Yuan berkata lagi, poin kedua ini, melihat penampilan Brother Xiao, saya pikir dia sendirian. Orang seperti ini harus sering membunuh orang di alam bawah, dan dia memiliki cukup keberanian dan tidak ada beban. Ketiga, yang saya butuhkan bukanlah Kaisar Kristal, tetapi hal lain, yang berbeda dari minat dan kebutuhan saudara Xiao, dan itu hanya cocok.
Xiao Yan juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Zhou benar-benar bahagia. Xiao Yan bukan orang yang kabur. Mari kita bicara. Saudara Zhou punya berita." Zhou Yuan tidak terkejut setelah mendengar ini, seolah-olah dia tahu Xiao Yan akan setuju, dan kemudian berbisik, "Sejauh yang Zhou tahu, bawahan penguasa kabupaten D yang dari Wuning Mansion telah menggali sejumlah besar orang kuat di reruntuhan orang kuat di hutan. Harta dan kristal kaisar, hal-hal yang lebih berharga itu telah dibawa kembali oleh yang kuat, hanya beberapa biji berharga dan jutaan kristal kaisar yang tersisa. Biji itu tampaknya menjadi bahan untuk membuat formasi. Karena sifat kekerasannya, mereka tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin dan hanya dapat diangkut. Oleh karena itu, mereka menyamar dan berencana untuk bergegas kembali ke Kabupaten D yang sebagai tim pengawal. Agar tidak menarik perhatian, mereka mengumumkan bahwa mereka akan mengawal sekumpulan biji untuk membuat cincin. Meskipun biji untuk membuat cincin itu berharga, itu tidak akan menarik perhatian banyak orang kuat. Jadi sejak kemarin, mereka telah merekrut pengawal di West Star City. Persyaratannya adalah tingkat kaisar. Mengapa kaisar? Xiao Yan bertanya-tanya. Untuk berjaga-jaga, penjaga seharusnya menjadi lebih baik. Karena kekuatan mereka adalah roh kaisar, dan Tuan Kaisar kebetulan adalah kekuatan tempur terkuat yang bisa mereka kendalikan. Zhou Yuan menjelaskan dengan suara rendah. Yang saya butuhkan adalah teknik kekaisaran dalam koleksi pemimpin, dan jutaan kristal kaisar yang dibutuhkan Brother Xiao ada di antara mereka. Saya tahu bahwa nilai teknik kekaisaran jauh lebih besar dari 1 juta kekaisaran kristal, jadi, hampir 10 prajurit roh yang mereka dapatkan dari reruntuhan adalah milik saudara Xiao. Bagaimana? Kaisar, Xiao yang terkejut di dalam hatinya, tetapi segera menekan perasaan detak jantung, menatap mata Zhou Yuan yang bersemangat, dan berkata dengan suara rendah, "Pengawal yang direkrut bukan hanya saudara Zhou dan saya. Mari kita ambil semuanya. Apa yang terjadi?" Saudara Zhou berencana menggunakan untuk memberi kompensasi kepada orang-orang yang tersisa. Mengimbangi, Zhou Yuan tersenyum main-main dan berkata dengan lembut, "Ini, Kakak Xiao terlalu banyak berpikir, apakah menurutmu akan ada orang kuat yang tidak memiliki petunjuk tentang cara merampok? Pada saat itu, mereka semua mati. Kompensasi apa yang akan digunakan, kan? Saudara Xiao." Mata Xiao Yan menyipit dan dia menatap Zhou Yuan, yang matanya panas dan tiba-tiba berkata sambil tertawa, "Saudara Zhou benar. Ini adalah informasi mereka. Nama lelaki tua yang dipercayakan itu adalah Sukuan. Kekuatannya sekitar 8 kaisar. Dia juga membawa 4 penjaga. Semuanya kuat di tingkat kaisar. Coba lihat." Setelah Xiao Yan dan Zhou Yuan tinggal di restoran untuk sementara waktu, mereka berdua tinggal di restoran secara langsung, dan kemudian keduanya tinggal di kamar masing-masing dengan tenang. Tindakan bulat yang luar biasa dari kedua belah pihak juga membuat keduanya diam-diam menganggukkan kepala. Zhou Yuan khawatir Xiao Yan akan keluar dan membocorkan berita, dan Xiao Yan khawatir Zhou Yuan akan berkolusi dengan orang lain. Pada malam hari, Zhou Yuan mengetuk pintu dan memasuki kamar Xiao Yan. Begitu dia memasuki pintu, dia menyerahkan beberapa halaman informasi kepada Xiao Yan dan memberitahu Xiao Yan semua yang dia ketahui. Sukuan merekrut 20 penjaga kali ini. Kebanyakan dari mereka akan disimpan dalam kegelapan, tapi aku yakin setidaknya ada 3 orang lain yang tahu tujuan mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini juga lawan kita. Dan, jika saya mengharapkannya dengan benar, satu-satunya berita yang mereka dapatkan adalah 1 juta kristal kaisar, dan mereka tidak tahu hukum kaisar, jadi kita harus lebih berhati-hati untuk tidak membiarkan orang lain melihatnya. Tentu saja, saya tidak dapat menjamin bahwa tidak ada orang yang datang ke perampokan akan pergi ke hukum kaisar. Jika hanya kristal kaisar, kekuatan musuh mungkin rata-rata, tetapi jika hukum kaisar terlibat, maka kesenangan akan dimainkan. Mungkin kaisar, atau bahkan kaisar, akan habis. Berbicara tentang ini, Zhou Yuan juga tersenyum tak berdaya. Jika ada situasi seperti itu, jangan katakan bahwa mengambil kesempatan untuk merebut hukum kaisar, akan baik untuk menyelamatkan hidupnya. Xiao Yan juga tertawa getir ketika mendengar kata-kata itu. Pembangkit tenaga listrik tingkat itu memang bukan sesuatu yang bisa mereka lawan sekarang. Mulai dari kota Bintang Barat, setelah melewati titik teleportasi, ada kota Qingshan di Kabupaten Fengdu, Prefektur Wuning. Kota Qingshan dipisahkan dari Kabupaten D yang oleh 7 kota. Seperti yang diharapkan, ketika kita mencapai kota keempat,
Orang-orang dari Kabupaten D yang akan datang untuk berjaga-jaga. Jadi dari kota Qingshan ke kota keempat ini, kota Shaohua, inilah saatnya bagi kita dan semua musuh untuk memulai. Setelah hati-hati mendengarkan analisis Zhou Yuan, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi melirik yang pertama. Jika pemikiran dan analisis yang begitu teliti dilewatkan oleh orang seperti itu akan dianggap sebagai semacam kesedihan. Kekuatan saya adalah 8 kaisar, Xiao Xiong. Anda adalah 6 kaisar. Karena mereka semua dipromosikan dari alam bawah, pertempuran lompatan adalah hal biasa. Mari kita membuat keputusan akhir di sini. Dengan kekuatan penuh saya harus bisa bertarung dengan 3 kaisar. Roh bertarung tanpa kekalahan, Saudara Xiao, bagaimana denganmu? Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan berkata, saya baru saja dipromosikan menjadi Master Kaisar Dao ke-6 selama beberapa hari, tapi saya pikir saya harus bisa melawan 1 atau 2 roh Kaisar Dao yang normal. Haha, ya, ini juga salah satu alasan kenapa aku meminta bantuan kakak Xiao. Kita bisa dipromosikan menjadi Doudi dari alam bawah. Siapapun dari mereka bisa menantang roh Kaisar, bahkan jika mereka berada di level Doudi, Kaisar. Kaisar dunia ingin menggunakan Kaisar sebagai Kaisar, dengan kekuatan untuk menantang roh Kaisar, kecuali beberapa monster yang sangat sedikit tidak mungkin bagi yang lain. Zhou Yuan juga tertawa kecil ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, melihat ini, Xiao Yan merasa lebih lega di hatinya. Tetapi meskipun demikian, dia masih merasa lebih memperhatikan Zhou Yuan. Pikiran orang ini sedikit menakutkan, jadi lebih baik untuk menjaganya. Dengan kekuatan kita berdua, kita bisa membunuh Sukuan dalam kekacauan, mengambil cincin nanya dan langsung pergi. Meskipun biji itu berharga, itu bukan yang harus kita khawatirkan. Keterampilan, kristal kaisar itu, tidak peduli berapa banyak saya tidak akan mengambil apa-apa, semuanya akan menjadi milik saudara Xiao. Tentu saja, ada juga prajurit roh itu. Sekarang ada hampir 400.000 kristal kaisar untuk prajurit roh tingkat rendah dalam pelelangan. Jika Anda memiliki prajurit roh, kamu tidak membutuhkannya lagi. Jadi semuanya tergantung pada saudara Xiao. Zhou Yuan berkata, siap untuk bangun dan pergi. Saudara Zhou sangat percaya diri, dan Xiao Yan mengaguminya dengan sangat percaya diri. Xiao Yan bangkit dan berkata sambil tersenyum, menatap Zhou Yuan lagi di dalam hatinya. Haha, jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri ini, tidak akan ada sampah yang tersisa di kota bintang barat ini. Dengan tawa keras, Zhou Yuan menangkupkan tangannya dan pergi. Menutup pintu, Xiao Yan bersandar di pintu, melihat pemandangan jalanan yang masih terang benderang di luar jendela, matanya bersinar dengan cahaya, dan setelah waktu yang lama dia tersenyum sedikit, peradangan tidak buruk. Pagi-pagi keesokan harinya, Zhou Yuan membawa Xiao Yan ke halaman yang agak mewah di barat West Star City. Ada hampir 10 orang di taman halaman berpasangan dan bertiga. Ketika mereka mendengar seseorang masuk, kebanyakan dari mereka hanya melihat ke atas dan melihat bahwa ada mereka berdua menyapa Zhou Yuan dengan hangat. Jelas mereka mengenal yang pertama dengan sangat baik. Zhou Yuan juga menanggapi dengan senyuman, lalu membawa Xiao Yan ke sebuah rumah tertutup, dan berkata dengan hormat, Tuan Suokuan, Zhou Yuan datang untuk melapor, dan saudara yang merekomendasikan kepada Tuan Lusa kemarin juga datang. Tidak lama setelah kata-kata itu jatuh, pintu terbuka dengan derit, dan seorang lelaki tua dengan tubuh yang agak gemuk, rambut abu-abu, dan wajah yang baik keluar, tersenyum dan mengangguk pada Zhou Yuan, lalu menatap Xiao Yan di sampingnya. Hehe, pria kecil, Zhou Yuan berkata bahwa meskipun kekuatanmu lemah, kamu sangat berbakat, dan kamu dapat melompati pertempuran. Jika itu masalahnya, maka perjalanan ini akan diserahkan kepadamu. Setelah berbicara, Sukuan tersenyum pada Xiao Yan, berjabat tangan sedikit. Xiao Yan juga buru-buru membalas hormat, lalu menatap Zhou Yuan di sebelahnya. Yang lebih terkejut lagi, pria ini sudah menduganya lusa kemarin. Setelah Sukuan memasuki ruangan, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudara Zhou, kamu berjanji padanya kemarin lusa untuk menemukan dia seorang guru kekaisaran yang dipromosikan dari alam bawah Doudi. Bagaimana mungkin, saya hanya mengatakannya dengan santai hari itu. Saya tidak berharap orang tua itu menganggapnya serius. Untungnya, saya bertemu dengan saudara Xiao. Jika tidak, saya hanya dapat menemukan saudara-saudara yang tidak dapat diandalkan itu. Juga, jangan lihat senyum Sukuan yang biasa. Jika dia benar-benar ingin menggerakkan tangannya, dia benar-benar kejam.
Omong-omong, yang kita inginkan adalah memasangkan cincin di jarinya. Zhou Yuan mencibir, suaranya semakin kecil, hampir tidak terdengar. Ketika dia datang ke taman dan duduk, Zhou Yuan juga memperkenalkan Xiao Yan kepada dua orang yang menyambutnya ketika dia pertama kali datang. Yang satu kuat, dengan suara yang menggelegar, dan kekuatannya adalah seorang kaisar dari 7 jalan, bernama Wu Shen. Orang lain bertubuh sedang, dengan wajah tampan, tetapi dia tampak seperti anak kaya. Sekitar seperempat jam kemudian, 20 orang akhirnya datang bersama. Pada saat ini, pintu yang telah ditutup juga terbuka, dan Sukuan keluar lebih dulu dengan senyum di wajahnya, diikuti oleh 4 pria besar dengan pakaian yang sama, tidak meninggalkan 1 inci pun. Ikuti Sokuan. Haha, semuanya ada di sini. Terima kasih semua. Jangan khawatir, jika biji dikirim dengan aman ke Kabupaten Deyang, orang tua itu pasti akan meminta tuan daerah untuk memberimu hadiah dengan baik. Sukuan membungkukkan tangannya kepada orang banyak terlebih dahulu, lalu melambaikan tangannya. Seorang penjaga di belakangnya mengambil beberapa langkah ke depan. Dengan kilatan cahaya di tangannya, 20 set pakaian identik muncul di platform batu. Jangan kaget, semuanya. Mungkin ada hal-hal tak terduga yang terjadi di sepanjang jalan, dan semua orang tidak akrab satu sama lain. Mengenakan pakaian yang sama, setidaknya mereka tidak akan menyerang orang-orang mereka sendiri dalam kekacauan. Semua orang mengangguk dan mengambil pakaian mereka dan mengenakannya di tubuh mereka. Semua orang mengalami kesulitan. Karena kamu bersedia datang, maka kamu akan tahu nama lelaki tua itu. Omong kosong, lelaki tua itu tidak akan dikatakan. Hanya saja jika biji ini dikirim dengan aman ke Kabupaten Deyang, kekuatan Kaisar Kabupaten Deyang pasti akan dihargai. Oleh karena itu, saya juga berharap Anda akan membantu kami di sepanjang jalan. Petik 2. Dia samar-samar mengancam semua orang. Sukuan tidak mengatakan lebih banyak, dan kemudian melambaikan tangannya. 2 penjaga telah mendorong 2 kereta di halaman, ditarik oleh 2 binatang roh tingkat rendah. Itu ditutupi dengan terpal tebal, berisi apa yang disebut biji. Oke, sekarang, 5 orang di depan, 7 orang di belakang, dan 8 orang lainnya, 4 di setiap sisi, berangkat. Sukuan berdiri di tengah 2 mobil di bawah penjagaan 4 penjaga, dan memberi perintah dengan tertib. Semua orang juga buru-buru mematuhi stasiun, dan kemudian berjalan keluar di bawah perintah Sukuan. Zhou Yuan juga menarik Xiao Yan untuk berdiri di sisi kanan, dengan Wu Shen dan Lu Kai di sisi yang sama. Xiao Yan berjalan di posisi ketiga dan menoleh untuk melirik Wu Shen, yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia juga sangat waspada di dalam hatinya. Kali ini, dia samar-samar merasa bahwa perjalanan untuk menjaga ini pasti tidak akan mudah. Sekelompok lebih dari 20 orang berjalan ke timur kota Bintang Barat dengan cara yang perkasa, menarik banyak perhatian dari orang-orang di jalan. Tetapi tidak ada yang terkejut. Beberapa hari yang lalu, Sukuan telah merilis perekrutan berita, dan sekarang sangat besar penampilan tim juga membuat semua orang tidak ragu. Kisi teleportasi kota Kiking terletak di dataran di sebelah timur kota, sebagai salah satu pusat teleportasi terpenting di Kabupaten Kiking. Secara alami ada pasukan yang ditempatkan di sini. Istana Tianmu, tempat Kabupaten Kiking berada, tidak sama dengan Istana Wuning. Berdekatan, ada beberapa kota kecil dan hutan yang luas di antara 2 rumah. Jika Anda tidak menggunakan matriks teleportasi, jika Anda pergi begitu saja, setidaknya akan memakan waktu lebih dari 3 bulan, dan matriks teleportasi akan memakan waktu ini. Semua disimpan. Dalam proses mengobrol di sepanjang jalan, untuk menyesuaikan suasana, Sukuan juga berbicara dengan fasih, dan mengatakan beberapa hal yang dia ketahui tentang Chen Zi dan Millet busuk. Bagi kebanyakan orang, meskipun hal-hal ini tidak berguna sama sekali, tetapi Xiao Yan sangat tertarik. Yang disebut kisi teleportasi adalah semacam formasi. Formasi semacam ini hanya dapat dibuat oleh Master Formasi, dan Master Formasi adalah keberadaan yang lebih langka daripada apoteker. Dibutuhkan banyak energi dan bahan untuk membuatnya. Oleh karena itu, apakah ada energi yang cukup dan sumber kaisar Qi yang cukup adalah standar dasar untuk menjadi penyihir arai. Ini juga mengarah pada fakta bahwa setiap Master Arai harus menjadi jenius kultivasi. Demikian pula kekuatan jiwanya harus jauh melampaui orang biasa. Hanya dengan cara ini dia dapat secara fleksibel mengontrol operasi dan pembentukan arai, dan menjadi standar minimum arai master, adalah praktik kekaisaran. Mendengar Sukuan mengatakan ini, wajah Xiao Yan tidak bisa menahan gemetar.
Pada saat yang sama, dia juga mendengar seruan dari sekelilingnya. Jelas semua orang tercengang. Sekarang kekuatan mereka hanyalah guru kaisar, roh kaisar, kaisar, kaisar. Lapis demi lapis cara kaisar di atas kaisar sudah menjadi raksasa hegemonik, tetapi kekuatan semacam ini sebenarnya adalah persyaratan masuk arai master. Mendengar seruan orang banyak, hati Sukuan tampak puas, dia mengangguk dengan bangga, memilah-milah pikirannya, dan berbicara lagi dengan fasih. Justru karena kelangkaan arai master, setiap master arai sangat berharga. Mereka dapat disebut sebagai profesi paling menguntungkan di dunia besar. Arai teleportasi dapat dikatakan sebagai level yang relatif rendah dari semua arai. Tetapi meskipun demikian, di beberapa tempat lelang besar, susunan teleportasi setidaknya dapat melebihi 500 juta kristal kaisar, yang sebanding dengan harga beberapa keterampilan kaisar peringkat suci. 500 juta. Mendengar ini, semua orang tidak bisa lagi tenang, dan suara menghirup udara datang satu demi satu, terutama beberapa kaisar lokal di dunia besar yang berkultivasi sendirian. Mereka tidak memiliki bakat dan temperamen unik untuk dipromosikan menjadi doudi dari alam bawah. Mereka juga tidak memiliki sumber daya kultivasi anak-anak dari keluarga besar setempat, sehingga mereka hanya dapat mengandalkan upaya mereka sendiri. Formasi, setidaknya 500 juta, meskipun keduanya tidak dapat dibandingkan, celahnya memang agak besar. Xiao Yan juga tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan dia juga memiliki kerinduan dan rasa ingin tahu tentang apa yang disebut Master Arai. Zhou Yuan, yang berada di depannya, tidak memiliki fluktuasi di wajahnya ketika dia mendengar penyihir yang dibicarakan Sukuan. Ketika dia mendengar kata-kata, keterampilan kaisar peringkat suci, keluar dari mulut yang terakhir, Zhou Yuan matanya memancarkan secercah cahaya langka, melirik Sukuan, yang masih berbicara dengan fasih, tanpa meninggalkan jejak, dan ada sedikit seringai di sudut mulutnya yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Setelah sekitar setengah hari, tim akhirnya berjalan keluar dari pusat kota yang ramai dan tiba di dataran datar. Meskipun tidak banyak orang yang datang dan pergi di kota, ada lebih banyak ketertiban di sini daripada di kota. Penjaga kota yang menjaga ketertiban dapat dilihat di mana-mana di sini. Kekuatan semua orang telah mencapai tingkat kaisar, mengenakan baju besi hitam, dan mata acuh tak acuh memindai orang banyak yang datang dan pergi. Di bawah perintah Sukuan, semua orang datang ke arai titik teleportasi yang dirancang khusus untuk mengirimkan tim besar, sementara Sukuan membayar biayanya. Xiao Yan, seperti yang lain, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ada total 5 kisi teleportasi di dataran ini, 4 di antaranya khusus digunakan untuk menteleportasi pemain tunggal. Setiap kisi teleportasi dijaga oleh pemimpin pasukan penjaga kota yang kuat, diikuti oleh hampir 10 penjaga kota bersenjata berat, orang-orang yang membutuhkan untuk diteleportasi berbaris. Setelah Sukuan membayar biaya transmisi 80.000, keduanya berdiri di samping penjaga kota. Pria parubaya berjubah abu-abu melangkah maju dan mengatakan sesuatu kepada Sukuan. Ekspresi Sukuan berubah tanpa sadar. Tetapi pada akhirnya dia dengan enggan setuju. Berbalik, Sukuan berkata dengan sungguh-sungguh, keduanya adalah tetua Qixing yang ditempatkan di klan Lei di kota Bintang Barat. Karena beberapa hal yang berantakan, kami membutuhkan kerja sama semua orang. Dapat mendengar kemarahan di dalamnya. Kedua pria parubaya dengan pakaian abu-abu juga sangat marah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tetapi kekuatan mereka hanya roh dua kaisar, dan mereka bertarung dengan keras di sekitar susunan teleportasi, sehingga keduanya hanya bisa melirik Sukuan dengan penuh kebencian, dan yang terakhir dia memegang manik transparan dan menyapukannya di depan semua orang. Klan Lei, mendengar bahwa kedua orang ini berasal dari klan Guntur di West Star City, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, matanya berkedip, dan dia tidak tahu mengapa orang-orang dari klan Guntur menunggu di sini. Mungkinkah itu Reiter? Ketika Xiao Yan bingung, pria parubaya berbaju abu-abu sudah lewat di depan Xiao Yan dengan manik-manik foto. Melihat pria parubaya itu pergi ke belakang, Xiao Yan mengerutkan kening. Mungkinkah dia curiga? Hehe, pengawas ini, mengandalkan dukungan dari klan Guntur, di sini untuk memalsukan prestise mereka. Zhou Yuan di depan menoleh dan mencibir, mereka pikir mereka sepadan, tetapi di keluarga Lei tingkat tinggi, kentut tidak. Sepertinya saudara Zhou berada di posisi tinggi ketika dia berada di alam bawah. Xiao Yan menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut. Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sombong ketika dia mendengar kata-kata itu, mengatakan, bukannya Zhou membual. Saya di benua kami, tetapi saya terkenal.
Sekte kami akan menurun sebelumnya. Pada akhirnya, saya membalikkan keadaan dan meletakkannya di atas tahta sekte pertama di benua kita. Sambil menghela nafas, Zhou Yuan tersenyum tak berdaya dan berkata, namun, mengatakan ini di depanmu, saudara Xiao, tidak memiliki rasa pencapaian. Orang yang bisa menjadi Kaisar Dou bukanlah orang yang disukai di alam bawah. Tepat ketika Xiao Yan tertawa dan tidak mengatakan apa-apa, Zhou Yuan melirik keduanya yang telah menyingkirkan manik-manik bayangan dan kembali ke susunan teleportasi, dan berkata dengan suara rendah, saya mendengar bahwa klan Guntur telah menawarkan harga tinggi untuk Kaisar Yan yang legendaris selama ini. Keberadaan 3.000 Leidian, saya kira kali ini demi 3.000 Leidian saya sengaja mengambil foto. Ledakan. Kata-kata Zhou Yuan terdengar seperti guntur di benak Xiao Yan. Kulit Xiao Yan sedikit berubah dan kemudian kembali normal. Akhirnya mengerti mengapa hal lama Leiker lemah di arena seni bela diri. Ternyata saya menemukan 3.000 api kaisar guntur saya, dan kemudian membiarkan Leiter datang ke sini untuk melaporkan. Itu benar-benar. Tim perlahan memasuki arai teleportasi. Xiao Yan menatap dua pria parubaya berjubah abu-abu dengan mata dingin, lalu mengangkat kepalanya dan melihat arai yang mulai beroperasi perlahan. Tidak di sini, akan lebih nyaman jika dia mengidentifikasi dirinya. Ini semakin tidak bisa dimengerti. Nana berbisik, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kilatan cahaya di depannya, diikuti oleh kekosongan tak berujung berkedip di depannya. Depresi tanpa batas mengikuti satu demi satu. Sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, gambar di depannya melintas dan cahaya yang kuat melintas di depannya. Itu adalah tembakan langsung, memaksa Xiao Yan untuk menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, pemandangan di depannya benar-benar berubah. Melihat lingkungan yang tidak dikenalnya dan mendengarkan suara bising di sekitarnya, Xiao Yan menghela napas. Apakah ini Wuning Mansion? Oke, ayo pergi ke kota Qingshan untuk memperbaiki dulu. Sukuan, yang muncul pada saat yang sama, terbatuk ringan dan mengeluarkan perintah. Konvoi kemudian melaju ke arah kota Qingshan. Kurang dari setengah jam setelah Xiao Yan dan yang lainnya pergi, titik teleportasi di sini muncul lagi, dan kemudian hampir 20 orang muncul. Pria parubaya di depan itu tinggi dan kurus, dan matanya yang gelap menatap konvoi yang menghilang di depan, dan berkata dengan lembut, mereka harus pergi ke kota Qingshan untuk memperbaiki dulu. Dalam hal ini, kami juga akan memperbaikinya, dan tunggu mereka meninggalkan Qingshan. Kota kita bisa bergerak. Ada hampir 3 juta kristal kaisar dan 14 prajurit roh. Hehehe, itu sangat menarik. Semua orang di belakang mereka mengangguk, dan kemudian mengikuti pria parubaya itu dan menyerbu ke arah kota Qingshan. Sekitar beberapa saat setelah pria parubaya itu pergi, susunan titik teleportasi di sini memancarkan cahaya yang kuat lagi. Ketika orang yang bertanggung jawab di sini melihat sekelompok orang yang muncul, dia terkejut dan buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat, Su Zeng, komandan besar penjaga kota di kota Xia Qingshan, telah bertemu dengan penguasa kota-kota bintang barat dan semua orang dewasa. Mengenakan jubah ungu, penuh dengan rambut perak, dan sosok yang kuat, penguasa kota West Star City tersenyum sedikit pada saat ini. Komandan Su sangat sopan. Penguasa kota ini telah datang ke Wuning Mansion kali ini untuk berdiskusi dengan penguasa kota Yunnan, jadi jangan khawatir. Pemilik kastil Qingshan. Saat dia mengatakan itu, sebuah cahaya melintas di tangan Wu Zishan, dan seorang prajurit roh berbentuk kapak muncul di tangannya. Kapak roh raksasa ini harus dianggap sebagai hadiah selamat datang. Penguasa kota datang kali ini, tetapi dia menyembunyikannya dari penguasa Kabupaten Qiqing. Sebagai orang dewasa itu milik pergi tanpa izin. Komandan Su, Anda harus merahasiakannya untuk penguasa kota. Wu Zishan tersenyum ramah. Itu dia, penguasa kota telah berpikir terlalu banyak, dan penjahat itu tidak boleh membocorkan sedikit pun angin. Su Zeng tersanjung dan mengambil kapak roh raksasa dan bersumpah. Oke, ada banyak orang di sini, jadi penguasa kota tidak akan tinggal. Dengan mengatakan itu, Wu Zishan melambaikan tangannya dan pergi dengan 7 atau 8 orang di belakangnya. Menyaksikan Wu Zishan dan yang lainnya pergi, Su Zeng memasukkan kapak roh raksasa ke dalam cincin penerimaan, dan matanya penuh rasa terima kasih, sungguh tuan kota yang luar biasa. Setelah meninggalkan susunan teleportasi, Wu Zishan berkata dengan dingin kepada orang-orang di belakangnya, oke, sesuai dengan rencana awal, Yan Chong dan saya akan pergi untuk tinggal bersama tuan kota Yunnan selama 2 hari. Li Hong, ambil yang lain dan ikuti. Sukuan, tunggu aku datang. Kali ini aku harus mendapatkan benda itu.
Pada saat yang sama saat dia berbicara, kebaikan di wajah Wu Zishan telah lama menghilang, digantikan oleh keserakahan dan keserakahan yang tak ada habisnya. Kota Qingshan, sebagai kota pertama yang ditransmisikan antara Istana Tianmu dan Rumah Wuning, arus orang dan kemakmuran juga sangat menakjubkan. Xiao Yan dan yang lainnya berjalan hampir setengah hari sebelum menyeret tubuh lelah mereka ke kota Qingshan. Begitu mereka memasuki kota, pemandangan ramai yang menimpa mereka membuat semua orang tercengang. Haha, jangan lihat nama kota Qingshan, tetapi kemakmurannya tidak lebih lemah dari kota Bintang Barat. Melihat ekspresi terkejut beberapa orang, Sukuan mau tidak mau berkata. Zhou Yuan, yang sedang berjalan di depan Xiao Yan, menyeka keringat di dahinya dan bergumam pelan, orang tua itu terlalu banyak bicara. Setelah kurang dari setengah hari perjalanan, Sukuan dengan fasih berbicara tentang anekdot Wuning Mansion beberapa orang, seperti Xiao Yan, sangat tertarik, tetapi itu adalah siksaan bagi seseorang seperti Zhou Yuan. Mendengar gumaman Zhou Yuan, Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Sepanjang jalan omong kosong Sukuan membuatnya mengerti banyak hal. Setelah memasuki kota, menurut pengaturan Sukuan, semua orang tinggal di restoran yang sangat mewah. Xiao Yan dan 20 orang lainnya diatur dalam 4 rumah besar. Semua orang tahu bahwa ini juga untuk pengawasan bersama. Zhou Yuan dan Xiao Yan, serta Wu Shen, Lu Kai, dan pemuda berambut pendek lainnya yang telah mengucapkan beberapa patah kata hidup bersama. Istirahat yang baik, semuanya. Kami akan berangkat besok pagi, dan semuanya terserah Anda. Setelah berbicara, Sukuan memasuki kamarnya dengan 4 penjaga. Setelah terburu-buru di jalan untuk waktu yang lama, semua orang sedikit lelah. Jadi setelah beberapa patah kata, beberapa dari mereka pergi makan, dan beberapa pergi berlatih. Zhou Yuan membawa Xiao Yan ke restoran untuk meminta makanan, dan sambil makan, dia melihat pemandangan jalanan yang berbeda di luar jendela, dan mengobrol tanpa sepatah kata pun. Setelah menunggu beberapa tamu di sebelahnya pergi, Zhou Yuan merendahkan suaranya, mencelupkan jarinya ke dalam anggur, dan dengan lembut menggambar di atas meja. Saya sudah mempelajarinya. Jika konvoi berangkat dari gerbang selatan kota Qingshan, dimungkinkan untuk memasuki Daqingshan secara langsung, dan kemudian setelah sekitar 10 hari perjalanan, ia dapat melintasi Daqingshan dan tiba di batas kota berikutnya. Petik 2. Jika Anda pergi dari gerbang barat, Anda akan mengikuti jejak gunung Daqingshan. Kemungkinan jalan ini harus lebih tinggi, karena bagaimanapun, akan ada pejalan kaki yang lewat di jalan ini, dan beberapa perampok pada dasarnya tidak akan menghalangi jalan di sini untuk merampok. Pemikiran Zhou Yuan sangat fleksibel, dan Xiao Yan mengklarifikasi situasi hanya dengan beberapa kata. Tapi itu akan memakan waktu hampir 20 hari untuk berjalan di jalan kecil, dan saya tidak bisa menjamin bahwa Sukuan akan berjalan di jalan kecil untuk keselamatan tertentu, jadi kita harus bersiap dengan kedua tangan. Ketika Xiao Yan dan Zhou Yuan kembali ke kamar, Lu Kai berdiri di depan jendela, diam-diam melihat keluar jendela mendengar keduanya kembali, dia menyapa dan kembali ke kamar. Orang ini tidak sederhana, dia melakukan kerja keras sendirian, dan kekuatannya cukup kuat. Zhou Yuan melihat ke kamar Lu Kai dan tidak bisa tidak mengagumi. Xiao Yan melirik keluar jendela, dan dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya melihat cahaya redup melintas tetapi di pemandangan jalanan kota Qingshan yang terang benderang, itu sangat tidak mencolok. Di pagi hari berikutnya, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi suram, awan gelap bergulung di langit, dan angin dingin bertiup ke wajah, dan ada rasa penindasan awan hitam yang menekan kota. Lihatlah langit, ada hujan lebat. Sukuan, yang berjalan keluar dari restoran, melihat ke langit, merenung sejenak, dan berbalik dengan 4 penjaga untuk kembali ke kamar. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya menunggu sebentar, Sukuan dan keempatnya penjaga berjalan keluar ditutupi jubah hitam, sangat membengkak, menutupi sosok beberapa orang. Sukuan, yang wajahnya sebagian besar ditutupi oleh jubah hitam, melambaikan tangannya dan berjalan keluar tanpa berbicara. Semua orang terdiam ketika mereka melihat ini, tetapi tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, dan mereka semua pergi dengan cara mereka sendiri. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan yang lainnya menjaga konvoi dan berjalan menuju gerbang selatan di bawah komando Sukuan. Untuk benar-benar ingin menyeberangi Gunung Daqingshan, sepertinya aku meremehkan keberanian Sukuan. Beberapa orang harus mati di sepanjang jalan. Zhou Yuan berjalan di samping Xiao Yan dan mencibir pelan. Xiao Yan tidak berbicara, dan menatap Sukuan, yang dijaga oleh 4 penjaga di tengah. Dia juga bergumam di dalam hatinya.
Awalnya, dia ingin mendengar beberapa anekdot menarik tentang dunia besar dari orang ini. Bersiaplah untuk mencegah kemungkinan krisis. Ledakan. Benar saja, sebelum tengah hari ada gemuruh guntur yang memekakkan telinga di langit, seperti naga guntur yang mengaum. Sukuan tidak menyiapkan perlengkapan hujan untuk semua orang, dan semua orang secara alami tidak akan memintanya dengan bodoh. Saat ini, semua napas dilepaskan, membentuk topeng tipis di sekitar tubuh untuk mengisolasi hujan lebat. Pada saat ini, semua orang telah meninggalkan kota Qingshan dan hendak memasuki Gunung Daqingshan, yang membentang ribuan mil. Tiba-tiba, hujan deras melanda orang-orang. Meskipun orang-orang baik-baik saja, dua makhluk roh yang menarik biji itu berteriak, tidak peduli seberapa keras kedua penjaga itu mencambuk mereka. Ken maju selangkah. Xiao Yan melihat ke depan, pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya berdesir oleh hembusan angin, membuat kulitnya dingin, dan hujan deras yang terus-menerus benar-benar mengaburkan penglihatannya, dan dia tidak bisa melihat apapun dari jarak beberapa meter. Cuaca seperti ini. Jika Anda bersikeras untuk bergegas, jika Anda menghadapi serangan monster, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sukuan melihat ke depan, berdiskusi dengan keempat penjaga sedikit, lalu mengangguk, dan kemudian seorang perawat bernama Robin di sampingnya berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Su memiliki perintah, tolong tunjukkan kekuatanmu, buat perlindungan dari hujan di dinding. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang sejenak. Dan kemudian seorang pria parubaya botak dengan temperamen panas berkata dengan keras, apa? Anda membuat tempat di dinding gunung untuk begitu banyak orang untuk berlindung dari hujan. Bagaimana menurut Anda? Dari kita, Kaisar, atau Kaisar? Robin berkata dengan dingin, di antara kalian semua, pasti ada orang yang memegang prajurit roh dan menggunakannya untuk membuat gua. Saya pikir tidak ada masalah dengan kekuatan para kaisar. Pria parubaya itu hendak memarahi, ketika Zhou Yuan, yang berada di sampingnya, memiliki kilatan cahaya di tangannya, dan pedang tulang seperti kristal muncul. Saya tidak mau menggunakannya, dan sekarang aku akan menggunakannya untuk membuka tempat berteduh dari hujan. Katamu, bagaimana menebusnya saat itu? Haha, Sukuan terkekeh pelan dengan suara serak, jangan kaget, semuanya, ada yang salah dengan latihan tadi malam, dan suaramu sedikit tidak nyaman. Brother Zhou sangat murah hati. Kompensasi tentu saja sangat diperlukan, maka orang tua itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminta Kabupaten Deyang. Tuan, mungkin Tuan Zhou akan memberi saudara Zhou seorang prajurit roh tingkat menengah. Prajurit roh menengah. Mendengar kata-kata Sukuan, semua orang hampir terkejut. Benda itu, setidaknya 1 juta dalam pelelangan. Oke, Zhou Yuan tertawa terbahak-bahak, tetapi Xiao Yan, yang berada di sampingnya, dengan jelas melihat jejak ejekan di mata mantannya. Begitu kata-kata itu jatuh, pedang tulang di tangan Zhou Yuan meraung, mengarah ke dinding gunung tidak jauh, membawa aura putih seperti meteor yang mengejar bulan. Ledakan, debu di langit padam oleh hujan lebat sebelum terbang, debu menyebar, dan sebuah lubang besar yang dapat menampung 2 atau 3 orang muncul di depan semua orang. Melihat apa yang telah dilakukan Zhou Yuan, beberapa orang dengan prajurit roh juga membawa mereka keluar dan membombardir tembok gunung. Xiao Yan berdiri di antara kerumunan, menyaksikan 3 atau 4 prajurit roh bersaing untuk kecantikan. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah memikirkannya, dia masih tidak mengeluarkan penguasa Changnya sendiri. Yan Ruler bahkan tidak memilikinya sekarang. Cari tahu apa yang terjadi. Jika 3.000 api Kaisar Guntur tiba-tiba muncul saat Anda menggunakannya, dan dilihat oleh seseorang dengan hati, bukankah Anda akan meminta masalah? Segera, dengan upaya gabungan dari beberapa orang, sebuah gua yang dapat menampung lebih dari 20 orang terbentuk. Zhou Yuan menyingkirkan pedang tulangnya dan menghela napas, melirik Xiao Yan di sampingnya, dan berkata dengan lembut, Saudara Xiao, jangan khawatir, ketika berhasil, kamu dapat memilih salah satu prajurit roh Sukuan, dan kamu pasti akan menemukan satu yang berguna. Xiao Yan juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berbicara. Setelah semua orang memasuki gua, topeng pelindung juga dilepas. Meskipun hal ini biasa, ia masih mengkonsumsi sumber energi Kaisar. Di hutan gunung yang berbahaya ini, semakin banyak sumber energi Kaisar, semakin aman. Hujan di luar semakin deras, dan segera raungan beberapa monster tidak terdengar, hanya suara hujan deras. Semua orang tinggal di gua dan tidak melakukan apa-apa. Mereka berkumpul berdua dan bertiga untuk mengobrol, dan beberapa orang ingin mendekati Sukuan Tao,
tetapi mereka semua ditolak oleh 4 penjaga tanpa ampun. Xiao Yan, yang memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, tiba-tiba bergerak, dan kekuatan jiwa melonjak di antara alisnya. Saat berikutnya, Xiao Yan perlahan membuka matanya, menghadap mata Zhou Yuan yang ragu. Xiao Yan menyeringai dan berkata dengan senyum ringan, "Ayo, sudah." Di luar gua, di tengah hujan lebat, sekelompok sosok dengan celana ketat hitam perlahan muncul. Meskipun siang hari, langit sudah berwarna hitam karena awan gelap yang menggulung, dan hanya guntur dan kilat yang menderu di langit yang bisa menerangi langit. Ledakan, suara gemuruh lainnya bergema di langit, dan Lei Mang yang mempesona langsung menerangi pegunungan ini. Hampir 20 pria berpakaian hitam berdiri di sebuah bukit kecil tidak jauh dari gua tempat Xiao Yan dan yang lainnya berlindung dari hujan. Hujan deras turun, tetapi pakaian hampir 20 orang berpakaian hitam tidak basah. Pria jangkung dan kurus yang memimpin menatap kilat dan guntur, langit yang gelap gulita, dan jejak kegilaan melintas di matanya. Hei, dalam cuaca seperti ini, Tuhan sangat membantu saya. Setelah menghela nafas, pria jangkung dan kurus itu menoleh dan berkata, bukan hanya kita yang merindukan sukuan, kita harus bertarung dengan cepat. Ya, ada hampir 20 suara rendah yang megah, hampir tidak terdengar di tengah hujan lebat. Unggul, mengikuti raungan rendah pria jangkung dan kurus itu, hampir 20 sosok bergegas menuruni gunung seperti harimau, menjarah menuju gua tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada. Di dalam gua, Zhou Yuan tercengang ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, dan kemudian dengan cepat bereaksi. Dia melirik yang terakhir dengan terkejut. Kilatan cahaya melintas di tangan Zhou Yuan, dan pedang tulang sebening kristal muncul di tangannya. Hampir segera setelah Zhou Yuan mengeluarkan pedang tulang, salah satu penjaga sukuan meraung, langsung membuat kerumunan malas lebih energik. Perhatian, seseorang datang keluar. Ketika suara itu jatuh, semua orang terkejut, dan kemudian segera bangkit. Sukuan, yang berada di bawah perlindungan keempat penjaga, juga bangkit. Ketika cahaya menyala di tangannya, pedang berat muncul di tangannya. Ledakan. Saat berikutnya, semua orang melihat asap mengepul dari pintu masuk gua, dan beberapa batu tajam secepat kepala meraung ke arah gua. Melihat sebuah batu terbang ke arahnya, Xiao Yan mendengus dingin, dan telapak tangannya tiba-tiba terentang ke depan. Pada saat dia hendak menyentuh batu itu, nyala api merah tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Nyala api itu menyapu, dan batu itu dengan kepala ke bawah sudah hilang. Itu adalah debu menghitam yang telah hilang. Sebuah batu yang bergegas menuju Zhou Yuan juga tersapu oleh pedang tulang aneh di tangan Zhou Yuan, dan menghilang dalam sekejap. Orang-orang yang datang ke sini, dengan kekuatan terendah, semuanya adalah 5 kaisar. Mereka secara alami tidak takut dengan serangan tingkat ini, dan mereka melawan mereka satu demi satu. Siapa yang datang? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah konvoi di bawah komando penguasa Kabupaten Deyang? Pisau besar di tangan Sukuan menghancurkan batu sesuka hati, melihat ke lubangnya, dan berkata dengan suara serak dengan dingin. Tidak ada yang menjawab, hanya suara gemerisik yang terdengar. Ketika debu di pintu masuk gua menghilang, dan oleh cahaya api di dalam gua, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa ada hampir 20 pria berpakaian hitam di depan gua. Senior SMA kurus terkemuka melirik Sukuan dengan acuh tak acuh, yang ditutupi oleh jubah hitam, mencibir, dan berkata, ada begitu banyak omong kosong, serahkan barang-barangmu dengan patuh, dan kamu akan ditinggalkan dengan mayat utuh. Penyakit jiwa, Sukuan langsung marah, dan pisau besar di tangannya juga berdengung dan berdengung pada saat yang bersamaan. Kamu abadi, dan kamu tidak akan bisa bertahan sampai kamu mati. Pria paruh baya itu mendengus dingin, kilatan cahaya melintas di tangannya, dan cahaya hitam dan bayangan melesat ke arah Sukuan di gua seperti ular berbisa. Ding, tepat ketika cahaya dan bayangan hendak mengenai Sukuan, seorang penjaga di sebelahnya melangkah maju dengan cepat, dan pedang roh di tangannya hanya memblokir rute serangan cahaya dan bayangan. Apa yang masih kamu lakukan? Lakukan, bunuh mereka. Penjaga yang memblokir serangan pria paruh baya itu tiba-tiba meraung ke kerumunan di samping, dan kemudian bergegas maju dengan 2 lainnya pada saat yang sama, jelas mempersiapkan keterampilan kekaisaran yang kuat. Sukuan tidak terburu-buru, tetapi tetap diam di tempatnya, dengan penjaga lain berdiri di sampingnya, dan tidak ikut serta dalam pertempuran. Mendengar auman penjaga, semua orang terbangun seperti mimpi, dan mau tidak mau memarahi dan menyerang orang-orang berpakaian hitam yang bergegas. Pemimpin adalah kekuatan puncak kaisar. Orang-orang lainnya pada dasarnya berada di antara 8 kaisar dan 3 kaisar.
Saudara Xiao, mari kita berpura-pura melawan dan mengambil kesempatan untuk membunuh Sukuan. Zhou Yuan, yang telah dengan jelas melihat kekuatan pendatang, juga dengan cepat memperingatkan Xiao Yan saat ini. Dan kemudian memegang pedang tulang, dia bergegas menuju seorang pria berpakaian hitam yang merupakan kaisar dari 9 jalan. Xiao Yan dengan cepat melirik Sukuan yang berdiri diam dan penjaga, dan kebingungan melintas di hatinya. Sebelum dia bisa sadar kembali, pelatihan keterampilan kekaisaran yang sengit datang dengan pemboman yang biadab. Xiao Yan terkejut, dan kemudian tanpa berpikir, dia meluncurkan renang angin 9 putaran, dan lolos dari serangan itu tanpa risiko apapun. Melihatnya dengan konsentrasi, seorang pria berbaju hitam dari roh Kaisar Dao kedua bertarung melawan seorang pria muda dari Kaisar Dao ke-8. Pria muda itu jelas bukan lawan dari pria berbaju hitam. Baru pada saat itulah dia punya waktu untuk menembak keterampilan kekaisaran terhadap Xiao Yan. Untuk melindungi binatang roh yang menarik kereta dari hujan, gua itu juga sangat luas, dan sekarang huru-hara lebih dari 40 orang dapat ditampung. Orang-orang ini benar-benar tahu cara memilih. Sambil menghindari serangan dari pria berbaju hitam dari waktu ke waktu, Xiao Yan dengan cepat melihat seluruh situasi pertempuran. Beberapa pria kuat, termasuk Zhou Yuan, telah mengepung beberapa pria berbaju hitam di tingkat divisi kekaisaran. Karena itu, setelah menjadi kaisar dari 6 jalan, aku belum pernah bertarung dengan master tingkat kaisar, jadi aku baru mencobanya hari ini. Xiao Yan mencibir, dan menatap pria berbaju hitam, yang tidak jauh, dan membalikkan telapak tangannya, dan penguasa Changyan muncul di tangannya. Tanpa keterampilan apapun, Xiao Yan bergerak dan bergerak langsung ke arah pria di hitam orang-orang meledak. Bertindak sembrono, pria muda di depannya tersingkir dengan telapak tangan, dan pria berbaju hitam menatap Xiao Yan yang memegang penggaris raksasa dan mengecamnya. Sedikit ejekan melintas di matanya. Kekuatan seorang kaisar belaka 6 jalan berani menghadapinya secara langsung. Dengan mencibir, pria berbaju hitam mengepalkan tinjunya erat-erat. Cahaya redup muncul di permukaan tinjunya, dan membanting langsung ke penguasa Changyan yang jatuh. Bahkan jika penguasa raksasa orang ini adalah seorang prajurit roh, dengan kekuatan dua kaisarnya, dia dapat sepenuhnya melecehkannya dengan kaisar asli Qi saja. Jadi pria berbaju hitam itu tidak peduli sama sekali, dan pukulan yang tidak pantas ditujukan pada Chang Yanqi. Dibanting keras. Retakan. Ketika tinju menyentuh penguasa Changyan, senyum di sudut pria berbaju hitam langsung mengeras. Saat berikutnya, suara patah tulang keluar dengan tenang. Sebelum pria berbaju hitam itu bisa bereaksi, dia merasakan nyala api di permukaan. Dari penguasa raksasa suara itu memasuki tubuhnya di sepanjang meridiannya yang berdarah. Apa? Sebelum jeritan bisa diteriakkan, pria berbaju hitam itu memuntahkan darah, menembak ke belakang seperti karung pasir yang jatuh, membanting keras ke dinding batu, dan kemudian jatuh ke tanah dengan lemah. Dalam adegan kacau ini, kematian seorang pria berbaju hitam jelas tidak akan menarik terlalu banyak perhatian orang. Xiao Yan jatuh ke tanah dan menatap pria berbaju hitam yang diam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan petunjuk kebahagiaan di hatinya. Bahkan dengan elemen terakhir, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dikombinasikan dengan Kaisar Yan yang dapat menyerang tiba-tiba di penguasa api surgawi, dia sudah dapat membunuh pembangkit tenaga Kaisar Roh Junior biasa tanpa menggunakan keterampilan rahasia Kaisar Yan. Sekarang, jika Anda menghitung keterampilan rahasia api dewa dan penguasa guntur bafang yang telah mencapai tingkat budidaya yang kecil, diperkirakan mereka memiliki kekuatan untuk bertarung melawan 7 atau 8 kaisar, dan kekuatan mereka akhirnya meningkat dengan selisih yang besar. Ketika Xiao Yan menghela nafas, Sukuan dan penjaga yang telah menonton diam-diam di belakangnya terkejut ketika mereka melihat penampilan Xiao Yan barusan. Roh Kaisar Erdao terbunuh dengan begitu mudah, bisik Sukuan, suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Orang ini dibawa oleh Zhou Yuan. Tampaknya kekuatan Master Kaisar Dao ke-6 dapat dengan mudah membunuh roh Kaisar Dao kedua. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, aku khawatir dia bisa melawan roh Kaisar 4 Dao. Meskipun masih di tangan kita, itu dalam jangkauan kendali, namun, kita masih harus berhati-hati, dan Zhou Yuan itu, sepertinya tidak mudah. Petik 2. Penjaga di samping berkata dengan lembut dan Sukuan juga mengangguk ketika mendengar itu. Ketika pertempuran sedang berlangsung di dalam gua, sekelompok sosok lain diam-diam muncul 100 meter dari gua. Seseorang benar-benar mengambil tindakan di depan kami. Tuan Li, apakah Anda perlu mengambil tindakan?
Salah satu dari 7 orang, seorang pria pendek dan kekar berbaju hitam melangkah maju dan berbisik kepada pemuda terkemuka. Tentu saja, penguasa kota mengatakan bahwa kamu harus mendapatkan benda itu. Tentu saja kamu tidak bisa begitu saja melihatnya jatuh ke tangan orang lain. Tetapi ini masih awal, ketika kedua belah pihak kelelahan. Bukankah lebih baik jika kita membuat Oriole lagi? Itu bagus. Li Hong membawa tangannya di punggungnya. Melalui hujan lebat, dia sepertinya melihat adegan kedua belah pihak bertarung 100 meter jauhnya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk menunjukkan jejak kesuraman. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.